Mulai sekarang, Pak? Bentar Ibu, ini Oke. saya matiin dulu, oke? Oh ya, Ya. siap. Oke, silakan Bu Tiara. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dan selamat bergabung pada semuanya pada webinar malam hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung pada malam hari Sabtu, malam Minggu, yang harusnya mungkin Bapak Ibu berlibur atau bersama keluarga, tapi Bapak Ibu sudah bersedia untuk bergabung pada webinar malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 dengan tema Modern Human Resources di Era Disruptive dan Milenial. Acara ini diselenggarakan oleh HR Accelerator Indonesia bekerjasama dengan STIE Pelita Nusantara, Universitas Ngudi Waluyo, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, dan Universitas Pandanaran. Yang pertama, yang terhormat Bapak Lugiatno selaku Ketua STIE Pelita Nusantara Semarang. Yang terhormat Bapak Dr. Kustiono Eskom SE AKMkom selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Yang terhormat Bapak Mastur SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yang terhormat Bapak Dr. Sri Praptono SOS MM selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas Pandanaran Semarang. Yang terhormat Master Trainer Coach Pungki Purnadi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Sutrisno MPD selaku Penasehat HR Accelerator Indonesia. Yang terhormat Bapak Supriyadi Trisno Saputro SE selaku Ketua Umum HR Accelerator Indonesia beserta seluruh jajaran pengurus HR Accelerator Indonesia dan juga seluruh peserta webinar HR Accelerator Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan sehingga kita semua dapat bergabung dalam webinar malam hari ini. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Kemudian kedua, sambutan Ketua Umum HR Accelerator Indonesia. Yang ketiga adalah materi. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, closing statement. Dan keenam, penutup dan doa. Demikian susunan acara webinar pada malam hari ini. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dan doa. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan malam ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum HR Accelerator Indonesia sekaligus membuka webinar malam hari ini kepada Bapak Supriyadi Trisno Saputro SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Master Trainer kita, Gus Pungki Purnadi, yang hari ini beliau berkenan untuk mengisi acara webinar kita yang ke-9, dan kami atas nama HR Accelerator Indonesia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktunya dan berkenan untuk mengisi di acara kami. Berikutnya yang kami hormati Bapak Lugiatno selaku Ketua SD Pelita Nusantara Semarang, yang kami hormati Bapak Prapto, beliau selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama untuk Universitas Pandanaran, yang kami hormati Bapak Kustiono selaku Wakil Rektor Bidang 4 Kerjasama Universitas Ngudi Waluyo Ungaran,
Yang kami hormati Bapak Mastur, Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yang kami hormati Bapak Agus Tresno, beliau selaku penasehat AR Akselerator Indonesia. Yang kami hormati Ibu Tiara dan rekan-rekan pengurus serta panitia yang ikut serta pada acara malam hari ini. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan tentunya seluruh rekan-rekan dari Sabang hingga Merauke yang hari ini masih setia, masih antusias untuk mengikuti webinar yang ke-9. Bapak Ibu semuanya, tentunya kegiatan ini kami suguhkan dalam rangka untuk mewujudkan SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Sesuai dengan tagline kami, sinau bareng, pintar bareng, atau belajar bersama, pintar bersama. Dan insya Allah kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bangsa Indonesia untuk mengedukasi, untuk sharing ilmu, untuk berbagi ilmu, dan kami mohon doanya semoga acara ini bisa berlangsung terus-menerus. Yang sekarang ini sudah batch ke-9, cuman nanti saat bulan puasa dan saat Lebaran kami akan off dulu karena menghormati teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa sekaligus Lebaran, dan nanti setelah itu kita akan lanjutkan untuk yang batch ke-10. Acara hari ini sangat luar biasa, apalagi kita hadirkan narasumber kita yang hebat, yang memiliki jam terbang. Kalau teman-teman semuanya lihat di FB beliau, lihat di Instagram beliau, itu waktu untuk berbagi ilmu, sharing ilmu apapun tidak ada hentinya. Beliau ini salah satu master trainer Indonesia yang kalau dikatakan keren. Beliau ini jam terbangnya pokoknya kalau dikatakan 10.000 jam terbang ini beliau sudah melebihi bahkan ratusan ribu jam terbang. Dan kami sangat bersyukur beliau berkenan waktunya untuk berbagi dengan kita. Nah, materi yang hari ini tentunya nantinya akan menginspirasi buat kita semuanya, memberikan insight dan harapannya bisa diaplikasikan untuk pribadi kita maupun di organisasi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti, mengawal kegiatan kami dari batch 1 hingga 9. Tentunya kami akan selalu menyuguhkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan insya Allah kita harapannya bisa menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bermartabat. Nah, ini yang menjadi harapan kita semuanya. Niat kami adalah untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir tanpa ada kekurangan satu apapun dan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi terima kasih kepada Coach Pungki Purnadi. Terima kasih buat Bapak Ibu dari perwakilan universitas. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang selalu setia mengikuti webinar kami. Akhirul kata, billahi taufik walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Tiara. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi sudah sekaligus membuka. Demikian kita masuk ke acara inti supaya tidak terlalu lama. Kita langsung saja webinar dengan tema Modern Human Resources di Era Disruptive and Millennial yang akan disampaikan oleh Coach Pungki Purnadi. Beliau adalah Founder, Director, and CEO Pungki Purnadi Associates. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Supri, dengan berbagai macam pengalaman yang lainnya juga, malam ini mari kita sambut Master Trainer kita, Coach Pungki Purnadi. Selamat malam, Coach. Selamat Boleh malam. kita beri applause dulu supaya kita lebih semangat. Malam, Oke, Coach. Oke. Malam, Coach. Malam. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya juga mohon maaf tadi kalau bergabungnya agak terlambat karena ya ada traffic sedikit karena kebetulan hari ini ada jadwal offline program juga, jadi ya baru agak nyampainya agak jam 7 tadi mepet. Tapi Oke. Nggak apa, Coach. Kita setia menunggu. Oke, baik, Coach. Kita langsung aja materi, waktu dan tempat. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tira.
Oh ya, Coach, mungkin sekitar 30 menit kita materi, kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin nanti waktunya bisa lama di sesi tanya jawab gitu ya, Coach ya. Boleh. Ya, Oke. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman HR Accelerator. Wah, ini kehormatan nih saya diundang untuk jadi pembicara di sini gitu ya. Karena jarang-jarang, biasanya kalau ke Semarang pasti kita punya kelas kerjasama sama APIO Semarang gitu ya. Tapi kali ini kita online, fine aja. Saya mungkin ke Semarang baru tanggal 11 nanti, 11 Maret kita ada acara juga di Unika mungkin. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai, boleh dibilang, apa yang menjadi tren sekarang ya. Apa yang menjadi tren di Human Resource Management ya. Jadi kalau dibilang sekarang ini kan eranya era digital, eranya Generation Y dan Generation Z gitu ya, ada Y dan Z. By the way, saya mesti mohon maaf kalau materinya sebagian besar masih in English karena kebiasaan delivery-nya memang kita biasanya, saya kebetulan bukan penganut SKKNI gitu ya, walaupun mungkin ikutan PNSP, ikutan jadi asesor gitu ya, tapi dari awal istilahnya awal nyemplung di HR, kemudian karena banyak tugas di luar, bukan di Indonesia, kemudian kita kerja di HR tuh ada di 18 negara. Jadi saya termasuk penganut yang disebut SKI gitu ya, bukan SKKNI gitu ya. Jadi bukan standar kompetensi kerja nasional, tapi kita menganut standar kompetensi internasional. Makanya materinya kebanyakan in English. Oke, baik. Tapi kalau nanti teman-teman ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang silahkan dicatat dulu ya. Nanti kan tim panitia akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Baik. Nah, di era sekarang ini boleh dibilang HR mungkin kalau di daerah banyak sekali yang kalau berdasarkan klien-klien kita mostly adalah human resource-nya tradisional ya. Human resource-nya sangat-sangat tradisional, malah kecenderungannya boleh dibilang human resource-nya lebih ke personalia ya, lebih kepada administrasi gitu ya, administrasi. Sementara di era digital sekarang ini boleh dibilang platform daripada pekerjaan human resource ini udah pakai digital semua gitu ya. Kenapa? Kalau Anda lihat, mungkin kalau Anda jalan-jalan ke mall, lihat ABG sekarang gitu ya, ABG sekarang tuh rata-rata kalau punya handphone bukan cuma satu ya, rata-rata handphonenya 2 gitu ya. Jadi karena mungkin satu buat urusan sekolah atau urusan kampus atau apa gitu, yang satu mungkin buat urusan pribadi gitu ya. Nah, di era human resources kita ini sekarang gampangnya adalah sudah mulai menggunakan yang namanya gadget, sebagai perangkat untuk kita mengelola SDM. Ya. Jadi contoh sederhananya adalah kalau kita ketemu dengan seorang manajer gitu, manajer marketing gitu, kalau ditanya, bos, anak buah masuk semua bos, bentar ya, tak lihat di gadget katanya. Wah, ternyata HR ini sudah menyediakan fasilitas untuk bisa memonitor siapa saja yang sudah absen lewat digital. Nah, itu dia. Dan itu bisa dimonitor oleh para atasan. Jadi intinya, walaupun mungkin beda kantor, beda lokasi, beda ya boleh dibilang ya areanya bisa Kupada dari Sabang sampai Merauke ya. Itu bisa dimonitor dengan baik. Nah, itu yang ada kurang lebih gambaran-gambaran terkait dengan era digital sekarang. Nah, makanya kenapa kalau di teman-teman HR nih saya bilang, if you want to be better, you have to change. Ya, kalau Anda mau jadi lebih baik, basically Anda mesti berubah. Tapi if you want to be perfect, nah you have to change often. Artinya Anda mesti sering-sering berubah. Gitu. Banyak hal yang bisa dikatakan perubahan-perubahan di dunia human resource sekarang nih. Jangankan selevel saya gitu. Mungkin kalau Anda sering-sering ikutin kelas-kelasnya Dev Ulrich, ya, Dev Ulrich itu banyak kelasnya yang notabene berbeda dari satu era ke era yang lain. Even boleh dibilang saya ikut kelas dia 2022 gitu sama yang kemarin barusan ada kelas lagi gitu ya di Januari. Itu topiknya sudah berbeda lagi gitu. Jadi pendekatan-pendekatan beliau sudah sangat jauh berbeda daripada pendekatan-pendekatan yang diutarakan pada tahun 2000. Nah, jadi intinya kalau kita di human resources kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita ketinggalan gitu ya. Makanya ada baiknya kita tetap mengikuti perkembangan-perkembangan
perkembangan terkait dengan digital, perkembangan terkait dengan generation Y and Z gitu ya. Jadi kalau dibilang dunia ini berubah gitu ya. Dulu kalau kita lihat perkembangan ini, saya nggak ambil yang paling update ya, saya ngambil gambar yang udah cukup lama gitu ya, tahun 90-an orangnya kurus, TV-nya gendut. Nah, tahun 2008 orangnya gendut, TV-nya kurus. Tahun 95 komputer kita biasanya pakai LCD yang gede gitu ya, orangnya yang kurus. Sekarang orangnya yang gede, komputer makin kecil. Nah, itu ilustrasi-ilustrasi di mana kalau boleh dibilang disebut dengan digitalisasi, kalau kita nyebutnya digital disruptif gitu ya, disruptif. Jadi udah banyak perubahan-perubahan karena aspek-aspek teknologi dan sebagainya. Intinya adalah dunia ini berubah. Dunia ini berubah segala macam ya. Segala macamnya boleh dibilang berubah. Sekarang ini kita bisa kerja dari mana saja. Jadi kalau saya punya anak kerja di Jakarta, padahal kantor dia di Amerika gitu. Hub office dia di Singapura, dia bisa kerja di Jakarta. Karena kita bisa online, kita bisa connected, kita bisa akses information dari mana saja gitu. Ibaratnya kalau sekarang Anda bekerja di Indonesia, sebenarnya kantor Anda bukan di Indonesia, itu sangat dimungkinkan gitu ya. Dan everything is serba personal ya. Boleh dibilang nggak ada sesuatu yang mungkin buat kita tuh kayak harus kerja ngumpul gitu di kantor gitu ya, enggak sih. Karena teknologi is everywhere. So jadi itu alasan-alasan kenapa human resource management ya harusnya ngikutin perkembangan yang disebut dengan digital. Jadi kita bilang digital disruptif lah ya, kita bilangnya. Nah, saya akan kasih satu video yang agak lama sih sebenarnya, tapi menggambarkan bahwa dunia ini berubah sangat drastis dan kita di human resources agak susah kalau kita tidak ngikutin ya. Sebentar aja ya, teman-teman, kita akan coba pasang video sebentar aja. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model.
The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Potong sampai sini aja dulu gitu ya. Oke, jadi intinya adalah kita nggak mungkin menghindar dari yang namanya teknologi. Ini ada dua aspek nanti yang akan kita bahas ya. Pertama adalah digital disruptive, di mana teknologi itu berkembang sangat pesat. Ya, boleh dibilang ya kalau kita lihat di beberapa negara kita udah nggak lagi menggunakan driver gitu ya. Jadi kalau Anda mungkin ke Beijing atau ke Shenzhen gitu ya, Anda bisa lihat bahwa Anda naik taksi itu taksinya nggak ada orangnya, nggak ada drivernya. Gitu. It happens. Jadi udah terjadi gitu ya. Sekarang itu udah terjadi. Nah, nanti alasan kedua adalah kita punya generation, yaitu generation Y dan Z, itu requirement-nya beda lagi. Nah, kita akan coba lihat terus bagaimana respons kita sebagai human resources. Oke. Nah, jadi kenapa HR mesti berubah? Jawabannya sederhana. Karena dunia dari bisnis-bisnis yang ada tuh sekarang dramatically changing. Sangat-sangat berubah. Jadi kalau kita punya banyak klien yang dulu jualannya banyak offline, sekarang jualannya banyak online. Kita juga punya beberapa bisnis yang dulu cuma punya satu bisnis, sekarang bisnisnya diverse ke beberapa bisnis. Dulu mungkin boleh dibilang dia jualannya traditionally, sekarang jualannya lebih banyak ke ekspor. Ya, itulah bisnis. Jadi bisnis itu sangat cepat sekali berubahnya. Jadi kalau kita tidak ngikutin ya, kalau saya ambil ilustrasi nih sekarang, nanti kita kasih ilustrasi apa yang menjadi bisnis trend. Jadi kalau kita lihat bisnis trend sekarang ini menjadikan kita harus ikut berubah. Yang pertama adalah bisnis itu agile. Cepat sekali berubah, lincah sekali, dan otomatis kalau kita bicara human resources itu organisasinya harus agile, orangnya juga harus agile. Nah, itu terrefleksinya di mana? Terrefleksinya adalah pada saat kita melihat kok organisasi berubah ya, cepat sekali berubah. Jadi kalau kemarin kita bantu beberapa BUMN gitu, misalnya Pelindo di merge jadi satu gitu ya, Bank Syariah Indonesia dari 3 bank syariah gabung gitu ya, kemudian ada PLN tiba-tiba jadi 4 subholding gitu ya. Itu kemudian kita banyak involved di dalam proses-proses itu. Kenapa? Karena bisnisnya memang berubah, bisnisnya memang melakukan banyak istilahnya terobosan-terobosan baru, sehingga organisasinya juga cepat sekali berubah. Gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang bisnis trend, kita ambil aja cuma sampai F atau E ya, E kali ya, gitu ya, sampai F juga boleh gitu ya. Jadi kita punya pertama bisnis itu kan agile, otomatis HR-nya harus agile. Bisnis yang sekarang banyak kan borderless, tidak mengenal batas negara. Terrefleksi di mana? Hampir di semua visi. Kalau Anda lihat, Anda bisa browsing ya, visinya PLN, visinya Pelindo, visinya BUMN aja, kita lihat BUMN aja. Itu visinya rata-rata bukan cuma menjadi pemain nomor 1 di Indonesia. Kalau bisa, kita harus pemain nomor berapa di dunia. Ya, karena memang kita punya aset cukup bagus ya. Jadi kayak Pertamina dan sebagainya itu kita punya aset cukup bagus. BSI aja sekarang saya lihat jadi targetnya tuh sekarang udah di aset nomor 6 bank syariah gitu ya, berarti di dunia ya. Pelindo sekarang nomor 6 di bawah Hutchinson nomor 1 ya secara pelabuhan ya. Jadi bisnisnya harusnya bisa borderless. Sementara orang kita tuh masih terkungkung dengan kacamata kuda. Banyak nih yang terkungkung dengan kacamata kuda. Artinya kalau Anda bekerja di bidang HR gitu ya, nggak boleh hanya tahu HR. Nanti kita akan terangkan kenapa nggak boleh hanya tahu HR. Anda harus tahu banyak, bukan cuma HR gitu ya. Terus kalau Anda bekerja di satu lokasi, sebaiknya Anda sering-sering benchmark gitu, keluar dari lokasi. Nah, itu disebut dengan borderless. Sehingga kita harus membangun yang namanya global mindset. Jadi kalau kita bekerja di sebuah organisasi, ya jangan cepat puas dengan organisasi Anda gitu. Kenapa? Karena organisasi Anda mungkin sangat localized. Sementara di luar sana udah global gitu ya. Udah berpikirnya global-global. Makanya kalau bisnisnya borderless tidak mengenal batas negara, ya harusnya HR-nya tidak mengenal batas-batas provinsi, minimal tidak mengenal batas provinsi. Jadi kalau kita punya komunitas dari Sabang sampai Merauke, ya itu udah biasa sih sebenarnya, karena komunitas saya juga rata-rata dari Sabang sampai Merauke. Itu kita buat chapter
per pulau gitu ya. Nah, itu ya sharing sectionnya jadi borderless, tidak mengenal batas provinsi. Nah, bisnis sekarang ini boleh dibilang saling berkolaborasi. Jadi kalau kita mau berkembang secara bisnis, nggak mungkin kita mengandalkan modal sendiri. Nggak bisa mengandalkan istilahnya, oh, kita punya expertise apa gitu. Karena setiap orang di era sekarang tuh punya expertise yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa growth bersama-sama, kita harusnya saling melengkapi. Nah, demikian juga kalau lihat bisnis tuh rata-rata gitu. Kenapa kita bisa ada pesan sesuatu free ongkir? Gitu. Karena mereka berkolaborasi antara provider sama yang menyediakan transportasi. Nah, dampaknya apa sih buat kita di organisasi atau di HR? Dampaknya adalah organisasi kita rata-rata udah bubble, udah jadi satu, nggak lagi birokrat dari atas sampai bawah, otaknya banyak. Terus yang di required atau yang dipersyaratkan akhirnya kerjasama dengan teman sendiri, gitu, kerjasama dengan atasan. Jadi nggak ada lagi yang namanya ya, atasan di bawah. Udah hampir nggak ada kita punya organisasi seperti itu. Jadi boleh dibilang kalau pemerintah bilang eselon 3 dan 4 bisa dipotong, kenapa nggak harus diterusin gitu ya? Kalau dipotong ya dipotong aja sebenarnya. Makanya kenapa banyak organisasi badan pemerintah yang sekarang boleh dibilang menghilangkan eselon 3 dan 4. Karena diharapkan mereka berkolaborasi, bekerja sama. Nah, itu akhirnya dampak daripada resources harus buat sebuah sistem yang mengencourage orang bisa kerjasama. Nah, bisnis trend juga kebanyakan adalah digital, karena sekarang ini boleh dibilang hampir semua bisnis dipengaruhi oleh platform-platform digital. Nah, HR ya nggak ada lagi lah kita ngomongin absensi, mungkin masih pakai fingerprint atau masih pakai retina, absensi sekarang udah lewat gadget semua gitu. Jadi HR itu harusnya digital platform juga. Ya, jadi ilustrasinya seperti itulah. Ibaratnya kalau Anda masih datang ke kantor harus absen pakai finger dan sebagainya. Lah, sekarang tuh rata-rata absen bisa dari handphone kok. Gitu ya. Itu mungkin kalau di tahun 2020 mungkin masih pakai retina atau pakai apa gitu. Sekarang semua pakai handphone semua. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini boleh dibilang menjadikan kita punya digital disruption yang cukup ya kalau di kota-kota besar udah kelihatan ya, tapi kalau mungkin di daerah belum terlalu kelihatan. Tapi ke depannya semua akan kayak begitu. Even Anda kalau naik kereta pun sekarang ini boleh dibilang harus scan ID ya, supaya Anda nggak perlu lagi scan boarding pass. Nggak perlu, karena di beberapa stasiun kita nyediain yang namanya face reader. Face reader itu berarti bisa baca muka orang itu seperti apa. Selama kita pegang QR code-nya, kita bisa langsung naik kereta. Itu baru naik kereta gitu ya. Nah, jadi istilahnya semua serba digital. Terus sekarang ini boleh dibilang kalau bisa kita punya usaha itu orangnya dikit, resources-nya nggak banyak. Apalagi kita punya modal terbatas, tapi cuannya gede. Nah, jadi kalau klien-klien saya rata-rata nggak banyak orang ya. Ada perusahaan yang orangnya cuma 100, tapi revenue-nya 1 triliun. Dan itu ada bisa browsing, nanti bisa kita kasih tahu siapa sih perusahaannya gitu. Atau perusahaan-perusahaan yang berkembang sangat pesat dari pendapatan mungkin 80 miliar gitu ya setahun gitu, tiba-tiba dalam 4 tahun udah bisa jadi 800 miliar gitu, naiknya 1000%. Nah, itu luar biasa ya. Kenapa? Karena mereka menggunakan perubahan-perubahan dari sisi karakter manusia, dari sisi bisnis prosesnya, sehingga akhirnya mereka lebih banyak menyediakan organisasi-organisasi yang boleh dibilang layernya nggak banyak, nggak gendut juga, makanya disebut dengan lean organization. Jadi orang dipaksa untuk kerjanya tuh nggak kerja kotak by kotak, tapi dipaksanya untuk kerja bersama-sama tadi teamwork, dan akhirnya dia menjadikan organisasinya layernya nggak banyak, dia juga nggak melebar ke samping. Nah, terus karena kita ada generation Y dan generation Z, di mana dari survei mengatakan generation Y dan generation Z itu lebih menyukai combination working hybrid disebutnya. Jadi kita punya budaya-budaya baru, sebenarnya kerja itu nggak harus di kantor. Kerja itu bisa dari mana saja. Kalau boleh diaturlah kita WFO berapa hari, WFH berapa hari gitu ya. Itu menjadikan ya ibaratnya kalau dulu di peraturan perusahaan ditulis jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Sekarang peraturan perusahaannya berubah. Adaptive working hours katanya. Nah, ini buat ilustrasi kalau di bidang hubungan industrial di PP itu di peraturan perusahaan nggak ditulis lagi yang namanya jam kerja harus jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu yang disukai oleh generation Y dan generation Z. Ya, ini
buat ilustrasi seperti itu gambarannya, perubahan-perubahan dari bisnis itu menjadikan kita mau nggak mau harus selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada dari bisnis. Nah, tadi itu banyak dipengaruhi oleh digital teknologi dan sebagainya. Sekarang kalau kita lihat yang kerja paling banyak siapa? Yang kerja paling banyak tuh Generation Y dan Generation Z. Generation Z berarti yang lahir setelah tahun 95 ya. Ini termasuk anak saya itu rata-rata di dunia kerja, mereka kadang-kadang kalau disuruh ngelamar ke tempat lain nggak mau, ngapain tuh perusahaan nggak pernah terdengar katanya, dia bilang nyaris tak terdengar. Jadi kalau dibilang anak sekarang tuh milih perusahaan. Kalau kita dulu kerja yang penting dapat kerjaan, kalau sekarang nggak, milih kerjaan. Nah sementara kita lihat bahwa dia butuh yang namanya people development reward. Di reward atau penghargaannya tuh boleh dibilang tidak harus kita memberikan gaji, tapi memberikan kemudahan-kemudahan untuk dia belajar, untuk dia meningkatkan kompetensi gitu ya. Makanya kenapa kita harusnya mengajak mereka untuk bisa bergabung dengan organisasi yang bisa blending. Blending itu maksudnya bercampur dengan senior, nggak punya batasan cukup jauh dengan BOD dan sebagainya. Itu Generation Z. Di satu sisi lain mereka nggak kepengen jadi pegawai. Di satu sisi lain mereka pengennya ya kalau bisa cuma setahun 2 tahun kerja udah itu jadi entrepreneur. Nah itu surveinya LinkedIn mengatakan demikian. Sementara di depannya yang sekarang lagi paling banyak adalah Generation Y, ya, di mana mereka butuh work-life balance, banyak healingnya, banyak healingnya. Jadi mau nggak mau kita, ya kalau bisa kita punya total reward system, jangan lagi berdasarkan compensation yang sifatnya cash dan facility. Sekarang kita mestinya punya sistem reward yang banyak dengan menggunakan work-life balance. Nah, itu ilustrasi-ilustrasi yang menjadikan mau nggak mau kita akan banyak sekali mengalami perubahan-perubahan dari sisi pengelolaan sumber daya manusia. Jadi human resource management-nya harus berubah. Karena sekarang dominasinya adalah Generation Y dan Generation Z. Terus para manajer, para atasan yang mungkin masih Generation X harus ikut apa? Ikut Instagram, ikut TikTok gitu ya. Kerjaan ngapain datang pagi ke kantor gitu. Terus saya tanya sama beberapa direktur, ngapain Pak datang pagi ke kantor? Itu nge-like IG anak-anak. Jadi dia datang pagi ke kantor hanya nge-like IG aja. Kenapa? Karena sekarang suka banget kalau di-like sama bos. Pamerin malah. Nih bos gue nge-like gue nih. Itu ilustrasi di mana ada banyak perubahan. Kalau mungkin dulu kita harus ketemu, ngobrol dan sebagainya, sekarang nge-like aja udah seneng. Itu salah satu ilustrasinya ya. Jadi dengan adanya Generation Y dan Generation Z, cara-cara kita dalam mengolah SDM pun banyak berubah. Banyak banget berubah. Jadi istilahnya ya kita semua serba digital, nggak ada lagi yang istilahnya ketemu ya, ngobrol ya. Nggak lagi yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, jadi akhirnya kalau kita ambil coba beberapa kesimpulan-kesimpulan yang ada di pasar gitu ya, di labor market kita bilang, proses pekerjaannya SDM itu banyak berubah. Kenapa? Karena sekarang boleh dibilang kalau yang bekerja itu yang memang punya knowledge, punya teknologi, punya design work yang memang bisa boleh dibilang efektif gitu ya. Itu yang akan mendominasi. Dan kebanyakan juga sekarang karena Generation Z nih kalau bisa, wah ini ada Perpu 02 sudah di-approve. Kita sekarang kalau kerja 6 bulan aja dapat ini gaji di bulan ke-7 nanti gajinya tuh ya separuh ya, karena kalau kita kerja 12 bulan baru dapat 1 kali gaji. Akhirnya mereka lebih suka kerjanya kayak PKWT aja. Mereka lebih suka PKWT dibanding kalau mereka jadi permanen. Beda dengan dulu. Kalau dulu orang pengennya jadi permanen. Kalau sekarang anak-anak itu sekarang kalau bisa saya kontrak dulu gimana? Saya mau coba dulu. Saya merasa cocok apa enggak? Kalau merasa cocok ya udah resign. Nah makanya kenapa banyak pekerjaan sekarang sifatnya project format. Ya. Dan itu berbagi. Artinya nggak dikerjakan oleh satu orang, bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Nah ini karena ada Generation Y dan Z gitu ya. Nah, di satu sisi lain, pekerjaan-pekerjaan itu merequire atau mensyaratkan banyak innovation. Tapi innovation yang produktif. Jadi bukan innovation asalnya ada temuan baru, tapi nggak bisa dipakai, percuma aja. Makanya kenapa sekarang kalau HR tidak melakukan KPI HR, salah satunya innovation. Lah kalau HR-nya masih menggunakan cara-cara lama, nggak ada innovation, ya ketinggalan lah. Human resource management-nya mana nih, kok nggak ada yang namanya teknologi awareness gitu ya ibaratnya. Nah, itu mau nggak mau kita harusnya membuat KPI yang sifatnya KPI-nya HR atau Human Resource Management itu harusnya mengencourage adanya innovation. Nah, yang terjadi sekarang adalah kalau zaman dulu kita punya banyak orang spesialis recruitment, spesialis hubungan industrial,
spesialis compensation benefit, ya, spesialis holiday, organization development, spesialis learning, banyak. Itu sebenarnya akan hilang. Kenapa? Karena yang banyak tuh nanti adalah generalis. Kenapa? Karena mereka semua kerja harus saling mengisi. Ya, jadi there will be a permanent skill shortage. Artinya kalau kita lihat skill-skill spesialis tadi mungkin akan tetap ada, tapi akan berkurang. Dan mungkin akhirnya kita bilang permanently ya akan mengalami shortage, ya, akan mengalami kekurangan. Makanya kita mengencourage juga dalam modern human resources ada yang namanya COE. COE itu Center of Expertise, ya. Nah, tapi paling banyak yang dibutuhkan bukan COE, yang paling banyak dibutuhkan tuh HRBP namanya, atau HCBP, ya, Human Resource Business Partner. Nah, ini proses-proses perubahan di pasar tuh seperti itu. Dan akhirnya boleh dibilang orang-orang yang punya expertise tadi, orang-orang yang disebut dengan talent, itu punya bargaining position. Di mana mereka kalau mau di hijack, ya mereka pasang harga. Makanya kenapa sekarang banyak sekali anak-anak yang umur di bawah 30 tuh harganya udah gila-gilaan gitu. Ibaratnya kalau di hijack tuh, wah, nggak masuk akal nih harganya, tapi ya itulah dia. Jadi boleh dibilang ada shifting gitu. Kalau dulu kan kita ngambil orang ya kayak kita beli orang. Sekarang nggak, negosiasinya alot banget. Nah, di satu sisi lain juga kita bisa melihat bahwa ekspektasi daripada employee sekarang tuh berubah. Nggak lagi ngomongin saya mau kerja sampai pensiun, ya, loyaltinya udah nggak ada. Kalau bisa kita kerja tuh bisa memberikan influence. Kalau kerja, kalau bisa kita punya freedom. Kalau kerja manajemennya kalau bisa transparan. Itu ekspektasi loh. Ekspektasi. Jadi nggak ada lagi yang namanya long lasting atau kita sebut long life employment tuh nggak ada. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi kadang-kadang niat kerja cuma setahun, 2 tahun, jangankan di level generation Z ataupun Y, ya. Even sekarang pengaruhnya sampai generation X. Banyak di level HR director tuh siklusnya jelas. 4 tahun pindah, 4 tahun pindah. Itu banyak. Anda bisa lihat ya di level-level director HR itu akan terjadi seperti itu dan sudah terjadi. So, jadi ada banyak perubahan-perubahan yang akhirnya menjadikan bahwa kita nggak mungkin secara kesisteman human resources hanya mengandalkan sistem-sistem yang existing. Nah, jadi kalau kita lihat, tadi ada alasan-alasan teknologi, ada alasan-alasan yang namanya generation Y dan Z. Yang nggak berubah itu apa sih sekarang ini? Setiap perusahaan pasti punya visi. Kalau saya ambil visi di atas ini, gitu ya. Harusnya untuk mencapai visi kita melakukan environmental scanning. Kita sebutnya environmental scanning. Jadi ada scan secara eksternal dan ada scan secara internal. Jadi biasanya kita membuat analisa-analisa apa yang mempengaruhi bisnis perusahaan dalam mencapai visi. Ada threat sama opportunity nggak? Maka kita melakukan yang namanya external scanning. Biasanya kita menggunakan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, environment, kompetitor, customer, even tambah-tambah supplier gitu kadang-kadang. Itu dianalisa sebagai external scanning, ya. Jadi kita punya yang namanya threat and opportunity. Sementara dari sisi dalam perusahaan biasanya kita punya yang namanya analisa internal. Kita punya biasa parameter kita pakai 7S McKinsey, ada strategi, structure, system, staff, style, shared values, organization skill gitu lah. Itu dianalisa di sini semuanya. Akhirnya kita masukkan data-data tadi ke dalam sebuah sistem yang kita sebut SWOT analysis. Dari SWOT keluarnya apa? Kita keluar inisiatif strategy formulation yang sifatnya long range plan, jangka panjang, jangka menengah, even jangka pendek. Maka diselaraskanlah dengan misi perusahaan. Dari misi kita akan turunkan menjadi yang namanya objektif. Apa yang mau dicapai? Apa yang mau dicapai? Maka HR harusnya adaptif terhadap apa yang mau dicapai. Kenapa? Karena HR harusnya memahami yang namanya bisnis model, memahami yang namanya key result area, memahami yang namanya bisnis proses perusahaan. Nah, dari situ objektif yang mau dicapai harusnya direncanakan, maka ada yang namanya strategi-strategi, plan to achieve-nya. Nah, sebagai orang HR untuk bisa memahami apa yang bisnis butuhkan atau strategi bisnis yang dibutuhkan, maka HR harus punya yang namanya KPI. Harus punya yang namanya clear deliverables gitu ya. Output-nya apa sih dari setiap organisasi? Maka kita akan mendesain organization model sesuai dengan strategi bisnis. Dari situ baru kita bisa gambar struktur. Kalau sudah ada semuanya secara infrastruktur, baru kita bisa jalanin di sini planning strateginya apa. Maka kita punya RKAP biasanya, program tactics and budget. Tapi untuk bisa mendukung RKAP bisa jalan, kita harus punya job descriptions. Untuk bisa mengukur berapa budget yang dibutuhkan, maka kita butuh yang namanya job evaluation, menghasilkan job grading. Gitu kan ya. Tapi untuk bisa menjalankan berapa sih orang butuhnya, kita hitung workload analysis dengan manpower planning.
Sehingga akhirnya kita bisa tahu berapa jumlah orang yang dibutuhkan dan akhirnya kita cari orang. Nah, intinya adalah kalau Anda lihat di sini, apa yang ada di bisnis manajemen harusnya sejalan dengan apa yang ada di human resources, mulai dari bisnis proses, KPI, structure, job-nya, manpower planning-nya, itu harus sejalan. Nah, ini yang disebut dengan keselarasan antara bisnis model dengan namanya organization model. Ya, jadi intinya adalah kalau kita punya visi misi, harusnya diterjemahkan menjadi bisnis strategi, turun dari bisnis strategi ada bisnis target. Jadi kalau orang HR nggak tahu bisnis strategi sama nggak tahu bisnis target, bingung gitu ya. Nah, dari sini kita punya key result area apa yang mau dicapai, terus ada bisnis prosesnya dengan indikator keberhasilan KPI, maka kita akan menerjemahkan menjadi yang namanya bisnis program. Dikontrol lewat PDCA. Maka kita punya bisnis model. Nah, dari bisnis model ini nanti kita harus bikin SWOT dulu sebelum kita menerjemahkan menjadi organization model. Kita dapat strukturnya, kita dapat job-nya, ya. Kita punya reward strategi, punya talent success strategi, punya knowledge management strategi. Dengan segala database yang kita miliki di organisasi, maka kita baru akan bisa mendapatkan orang yang cocok. Ya, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau teman-teman di HR itu kebanyakan ya ngerjainnya cuma yang warna biru. Warna hijau di sini. Hijau. Planning, acquiring, developing, maintaining, retaining. Ini ke teman-teman HR. Sementara yang di-require sekarang, orang HR itu harus paham organisasi, harus paham bisnis. Karena kalau nggak akan jalan. Apalagi di era digital sekarang, ya semua bisnisnya serba digital, ya kita harus paham yang namanya digitalization. Perubahan generation juga mau nggak mau kita harus paham. Karena bisnis strategi nggak bisa tercapai kalau orang-orangnya nggak memahami yang namanya bisnis. Apalagi yang merekrut, yang mengembangkan SDM, ternyata nggak ngerti yang namanya bisnis strategi, ya susah kalau kayak gitu. So, jadi kalau bisa diilustrasikan, human resources itu harusnya punya peta jalan. Apa sih kalau dalam peta jalan dalam bahasa Indonesia? Kita sebutnya roadmap ya. Roadmap yang sejalan dengan bisnis yang sangat cepat berubah bisnisnya, maka agile juga nih HR-nya. Nah, dari situ harusnya apa yang menjadi peta jalan bisnis diterjemahkan menjadi peta jalannya human resources itu transparan. Karena akan dilihat orang banyak. Ya, dan disinilah kita bisa mengatakan bahwa Anda nggak bisa mengatakan saya orang rekrutmen, saya orang komben, saya orang IR gitu, nggak bisa. Kenapa? Anda adalah orang HR atau sekarang istilah orang human capital integrated. Ya, sehingga akhirnya kita bisa mendukung yang namanya pencapaian target bisnis dan akhirnya kita bisa mendukung pencapaian visi perusahaan. Nah, untuk itu kita harus ngikutin perkembangan-perkembangan dengan adanya teknologi yang berkembang diikuti. Akhirnya dengan mudah kita bisa manage generation mulai dari X, Y, dan Z. Nah, satu hal, kebanyakan teman-teman HR itu sangat menyukai yang namanya comfort zone. Takut banget kalau keluar dari zona nyamannya. Padahal kita harus bilang, comfort zone killing you softly. Belajarlah lebih banyak tentang perkembangan teknologi, perkembangan bisnis, perkembangan generation, maka kita harus beradaptasi secara human resource management. Nah, itu gambaran-gambaran yang ada ya. Jadi kalau dibilang modern HR profesional itu seperti apa gitu ya. Kalau Anda bilang mau jadi business partner gitu, Anda nggak bisa hanya mengandalkan ilmu HR. Ini dibilang di Josh Bersin, ini slide-nya Josh Bersin, bukan slide saya. Josh Bersin mengatakan kalau Anda mau jadi HR business partner yang sifatnya strategik, maka Anda butuh 4 grup kompetensi. Consulting and problem solving, business acumen, industry experience, teknologi data, tools and vendors, leadership, executive presence. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa kalau dulu orang HR, itu ilmunya cuma HR. Di sini nih, di bulatan yang paling bawah nih ya. Tapi kalau Anda mau jadi business partner, Anda harus tahu industri, Anda harus tahu bisnis. Nah, ini baru dibilang HR, business partner. Itu ilustrasinya seperti itu pun di Josh Bersin kita ada 5 family of skill. 5 family of skill ini berarti ini ya. Bisa domain, consulting, business acumen, teknologi, leadership. Nah, itu masih dibagi lagi menjadi 6 dimensi mastery. 6 dimensi itu mastery itu berarti ada level profisiensinya sebanyak 6 level ya, gitu. Nah, ini perkembangan kalau kita bicara di SKKNI mungkin sebutnya KKNI jadinya. Tapi intinya sebenarnya kalau di luar sana ya kita ngomongnya kompetensi profisiensi gitu ya. Oke. Nah, jadi akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara prinsipal satu di antara sekian banyak HR principle sekarang adalah HR itu harus rekomend yang namanya human and technology solution untuk mendapatkan pola kerja baru. Masalahnya adalah traditionally HR itu 100% waktunya ya, menggunakan orang. Banyak dengan orang.
kalau dibilang kita harus rekrut orang, kita harus nambah orang, kita harus develop orang gitu. Sementara dunia udah berubah gitu loh. Pakai software, pakai hardware, yang boleh dibilang banyak menggantikan orang. Yang dulu kerjanya orang, sekarang dikerjain oleh software gitu. Kita menggunakan data analitik dan sebagainya. Sehingga mau nggak mau ya, HR tuh mesti mikir mana yang bisa digantiin oleh orang, diganti oleh teknologi, mana yang bisa tetap dikerjakan oleh orang. Nah, kalaupun dikerjakan orang, apakah perlu dikerjakan oleh kita atau dikerjakan oleh outsource? Ya, ini dia nih. Makanya kenapa kita perlu membuat kajian-kajian yang akhirnya menjadikan bahwa tidak semua pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh orang, itu sebenarnya perlu dikerjakan oleh orang. Makanya ada perusahaan yang pegawai cuma 100 tapi punya pendapatan 1 triliun, itu luar biasa. Dan itu terjadi gitu ya, terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena perusahaan itu sangat efektif, orangnya nggak banyak, tapi bisa punya pendapatan 1 triliun. Nah, apa yang mereka lakukan? Pakai software, pakai robotik, even security sekarang udah pakai drone, kita ganti drone nih, security kita pakai drone. It happens. Makanya saya bilang ini udah terjadi gitu. Dan ini udah ya sebagai HRGA, security nggak nambah, enggak, kita pakai drone. Kan ada CCTV, iya tambah lagi drone. Gitu. Nah, jadi boleh dibilang banyak hal yang ya nggak lagi kita mengandalkan manusia. Gitu ya. Nah, yang sangat terlihat nyata itu adalah kalau kita dulu banyak sekali pakai kertas, paper base ya, dalam mengelola HR. Nah, kalau sekarang kan kita udah pakai HRIS. Sekarang. Nah, sebenarnya bukan cuma HRIS, kita dalam periode-periode setelah pandemi, ya boleh dibilang setelah pandemi ya, di pandemi aja kita udah menggunakan namanya digital base. Ada yang namanya ISS, Employee Self Service. Job desk ada di intranet. Kita mau buka vakansi, masuk di website. Kita terima CV, CV-nya dari web-based application. Mau belajar, kita e-learning. Identify talent, performance sama potensial, pakai e-talent. Semuanya serba e. Nah, jadi kalau boleh dibilang kenapa HR itu sekarang saya punya ada klien gitu yang boleh cukup besar lah ya, klien dengan 800 orang pegawai, HR-nya cuma 8. Jadi satu HR bisa handle 100 pegawai. Nah, tapi itu luar biasa istilahnya ya. Sementara pekerjaan dari hiring sampai retiring. Nah, banyak outsource ya? Enggak juga sih. Kebanyakan pakai apa? Ya pakai teknologi. Di sisi lain akhirnya apa? Mereka lebih banyak menyerahkan pekerjaan-pekerjaan itu kepada user. User yang akan lebih tahu sebenarnya dibanding HR. Nah, jadi ada yang dibilang kita tuh banyak pakai AI, artificial intelligence. Dan itu memang ya dari sejak tahun 2017-18 AI-nya udah mulai banyak di HR. Ya, AI-nya udah banyak di HR. Jadi nanti kita akan coba kasih beberapa contoh lah ya. Kalau memang ada waktunya kita akan kasih contoh-contohnya. Nah, dengan contoh sederhana nih di rekrutmen. Di rekrutmen tuh karena kita pakai artificial intelligence, misalnya untuk short CV, kita pakai ATS namanya, application tracking system misalnya. Atau kalau kita menggunakan online test, kita kebanyakan sekarang udah pakai bukan tes tertulis, tapi kita menggunakan online test gamification. Ya, atau kalau kita ada assessment, sekarang kita udah pakai online assessment. Ini dalam recruitment selection. Hasilnya lebih cepat, lebih akurat, ya, dan kualitasnya lebih meningkat gitu dibanding kalau kita masih menggunakan tesnya apa, Kraepelin, tesnya pakai apa, Papik Kostik gitu. Semua orang masih ngisi gitu ya. Sekarang sih boleh dibilang kita pakainya SJT. SJT itu apa? Jadi kalau kita bilang situational adjustment test, kita punya situasi-situasi yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan, dan akhirnya kita membuat kasus-kasus yang harus dipecahkan oleh si kandidat. Nah, itu kita pakai artificial intelligence, karena dengan artificial intelligence kita bisa baca nih. Ya, contoh gampangnya tuh, oke, ini saya mungkin kasih ilustrasi sedikit ya. Ini ada di industri otomotif di Eropa sana, kita bisa lihat, Anda bisa temukan juga di YouTube ya. Ini contoh artificial intelligence yang masih sifatnya physically ada. Jadi Anda harus datang ke suatu tempat gitu ya. Nah, tapi Anda bisa lihat di sini yang namanya mobile recruiting. Kita coba kasih videonya sebentar aja. The Brussels Motor Show, the biggest car event in Belgium, where all car brands show off their newest technologies. But it was Volvo who hijacked all the attention with the first car that could recruit its own technicians. Volvo presents the recruiting car.
Ik ben de HR90. Ik ben op zoek naar onderhoudstechnici voor de Volvo-fabriek in Gent. 200 job openings were announced on social media, inviting everyone to come and check out the first car that recruits its own engineers. To conduct the interviews, we tapped into the car's technology. Welcome, Oliver. Glad to see you put on your blue shirt for the interview. Can you show me where my electric compressor is? Sure. Here. Please allow me to play some piano music to make you feel more comfortable. Tell me, why should I hire you? I've been passionate about coding. By applying AI, we could actually test social and technical skills Yes, indeed. and make unbiased evaluations of all Saya stop di sini ya. Dulu kita kalau mendapetin spider web ini, kita mesti lakukan tes tertulis psychological. Sekarang dengan adanya AI, dengan kamera-kamera yang ada, kita bisa melihat orang ini dari sisi emotional stability, dari service orientation-nya, carefulness-nya, openness-nya, extraversion-nya, hanya lewat AI. Ini contohnya seperti ini. Ya, okay. of all applicants. Nah, jadi itu menjadi tren ya. Ini kita punya waktu berapa menit lagi ya? Oke, saya lihat waktu dulu ya. Nah, itu dari sisi teknologi dan generation Y dan Z yang notabene sangat gadget mind gitu ya. Nah, sekarang satu lagi yang menjadikan human resource itu berubah adalah kita mau hiring orang, dulu kita nggak pakai visi misi bisa. Tapi sekarang kita kalau hire orang sesuai dengan visi misi nggak? Kalau di BUMN sesuai dengan akhlak nggak? Itu values. Intinya adalah ada perubahan. Kalau dulu kita nggak pakai visi misi, sekarang semua pakai visi misi. Kita pakai panduan interview. Ada panduan interview. Basisnya dari mana? Dari visi misi. Nah, itu juga menjadikan perubahan-perubahan. Kalau dulu hampir dikatakan visi misi nggak dipakai lah dalam pengelolaan SDM. Sekarang mau cari talent harus sesuai dengan visi misi, mau bikin penilaian kinerja sesuai dengan visi misi karena values-nya diukur dalam penilaian kinerja. Gitu. Mau bikin kompetensi sesuai dengan visi misi, mau nge-recruit udah pasti. Mau bikin organisasi sesuai dengan visi. Nah, itu kalau dari belakang ke depan aja udah kayak gitu ya. Artinya ada banyak perubahan-perubahan yang menjadikan kita nggak mudah gitu. Satu lagi adalah kalau kita sekarang boleh dibilang melakukan interview banyak ya, kalau balik ke rekrutmen tadi interview tadi pakai AI, kita sekarang banyak lagi rekrutmen tuh online pakai open camp. Nah, otomatis dengan open camp itu kita harus lihat nih orang bisa sesuai dengan visi misi nggak sih? Gimana caranya nih orang bisa sesuai dengan visi misi? Makanya kenapa pada saat kita interview online dengan on kamera, biasanya kita pasangin face reader. Face reader, kita bisa baca. Mukanya orang itu kita bisa baca. Ini kayaknya nggak sesuai dengan values kita deh. Nah, makanya kenapa, ini contoh aja ya, ini nggak ada di slide Anda, tapi saya kasih contoh. Jadi selain tadi menggunakan artificial intelligence, kita bisa lihat bahwa dengan face reader tuh kita bisa, ini orang sesuai dengan values kita apa enggak sih? Ini padahal online ya, kalau tadi kan datang ke mobil gitu ya, ini sekarang online. Nah, ini kita menggunakan artificial intelligence. Jadi bukan hanya ATS, applicant tracking system, bukan hanya kita punya online assessment, online test, even sampai kepada kita interview aja kita pakai artificial intelligence. Oke, nah terus yang terakhir nih ya, bagian terakhir, karena kita banyak mengakomodasikan pekerja-pekerja kita di generation Y dan Z, maka sebaiknya kita mulai menggunakan beberapa aspek ya. Tidak semua aspek harus WFO, tidak semua aspek harus WFH gitu, tidak semua aspek. Makanya kenapa kita mulai menerapkan namanya hybrid and remote working, bisa kerja dari mana aja, tapi dengan sistem kontrol gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini culture baru, gitu. Di mana orang-orang akhirnya kalau perusahaan dari Sabang sampai Merauke, misalnya perusahaan ini mau base-nya di Jakarta, tapi mau punya cabang dari Sabang sampai Merauke, ya kita harusnya bisa menerapkan remote working kita sebut ya. Remote working itu bisa kontrol ya dari Sabang sampai Merauke dengan sebuah sistem digital teknologi. Terus akhirnya apa? Kita juga mempekerjakan orang kalau bisa meetingnya, wah kita beda 2 jam. Saya jujur saya punya klien Freeport gitu misalnya, ya kalau meeting saya jam 5 pagi di Jakarta, di sana jam 7 pagi. Nah itu yang disebut dengan fleksibilitas. Artinya kalau orang, oh sorry ya gue masih tidur jam 5 pagi gitu, ya nggak bisa juga lah. Di sana udah mulai meeting jam 7, jam 8 di Tembagapura. Artinya kita di sini ya jam 5, jam 6 ya harus sudah ikutan.
Jadi intinya, kalaupun misalnya terus orang Jakarta baru mau meeting jam 5 sore. Nah, dia udah jam 7 malam. Ya udah, dia meetingnya dari kafe. Itu ilustrasi yang disebut dengan remote and hybrid working yang sekarang sudah mulai banyak, dan di hasil surveinya mengatakan bahwa dengan adanya remote and hybrid working itu ternyata 24/7 jalan, ya maksudnya kerjanya 24/7, produktivitas meningkat. Kenapa? Karena kalau kita pakai, balik lagi ke WFO ya, full WFO gitu ya, orang semua mensyaratkan sekarang full WFO, kerja jam 8, pulang jam 5, kenyataannya nggak selalu efektif. Kenyataan. Nah, itu gambaran-gambaran yang mungkin bisa istilahnya memberikan ilustrasi bahwa modern human resource sekarang notabene ya sangat dipengaruhi digital disruptif, sangat dipengaruhi oleh yang namanya generation millennials gitu ya, generation Y dan Z. Kalau Anda mau tahu lebih banyak mengenai perilaku generation millennials dan Z, Anda bisa cari di YouTube-nya Simon Sinek misalnya. Simon Sinek punya banyak cerita mengenai generation Z gitu ya. Even kemarin saya nemuin YouTube-nya Jackie Chan gitu, cerita mengenai curhat mengenai anaknya gitu, yang sekolah di Amerika pulang ke Hong Kong kayak apa, dan itu ada di Jackie Chan gitu. Intinya ya anak sekarang beda ya, sistem kerja yang kita bisa terapkan nggak bisa lagi rigid gitu, harus jam 8 sampai jam 5 ya, segini ya, nggak bisa lagi. Makanya kenapa di beberapa tempat kita mulai menerapkan yang namanya flexi hours, kemudian akhirnya kita punya work-life balance gitu ya. Jadi kalau orang sudah overtime dan sebagainya, ya besok boleh datang telat lah. Terus misalnya kita tidak selalu harus WFO, ada hari-hari yang bisa diterapkan sebagai WFH atau mungkin WFH, work from anywhere. Oke, baik. Ya, waktu udah kelewatan 5 menit ya. Itu yang bisa saya share mengenai modern human resources sekarang. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya lihat di chat udah cukup banyak. Jadi kalau mau dimoderatori silakan, saya kembalikan ke panitia. Silakan. Baik, terima kasih Coach. Kita langsung aja, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, kita buka 3 penanya dulu. Baik, bisa raise hand atau mungkin langsung open mic. Baik, sudah ada 1. Kita buka untuk 3 penanya, ada 2 penanya lagi, silahkan. Baik, sambil menunggu mungkin bisa dimulai Bapak Puryadi. Silahkan Bapak untuk bertanya. Bapak Puryadi masih mute. Silakan Pak Puryadi, silakan Pak. Zaman sekarang loh, katanya zaman digital. Kalau kemarin kan zamannya zaman reformasi. Nah, kalau besok itu zamannya zaman apa? Terima kasih. Kalau besok gitu ya, besok itu masih zaman digital Pak. Boleh dibilang kita semua serba digital. Jadi kalau kita lihat besok-besok ya Pak ya, besok-besok. Kalau di daerah yang saya lihat cukup membuat signifikan itu adalah misalnya kalau Anda suka naik kereta, besok-besok tuh di stasiun kereta tidak ada lagi yang namanya loket jual tiket, Pak. Nggak ada yang namanya tiket dijual di loket, nggak ada, Pak. Artinya kita harus lewat aplikasi. Itu zamannya mungkin sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita masih seperti itu. Terus besok-besok kalau Bapak pergi ke bank, Bapak nggak akan ada namanya teller, Pak. Bapak nggak perlu bank. Bapak cukup bisa, sekarang jangankan itu, sekarang kita kalau mau scan e-tol aja kita cukup scan pakai handphone gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah intinya kalau ditanya besok-besok kita masih zaman digital Pak, karena semua serba digital. Dan kalau disebutin yang lebih seru lagi, yang agak mengerikan tapi ya, namanya zaman otonomus. Otonomus itu istilahnya semua serba tanpa orang, nggak ada supir taksi, nggak ada supir bis. Supir bisnya otonomus, Pak. Beneran itu udah terjadi sekarang ini. Jadi kalau mungkin di Indonesia masih belum banyak trial ya, autonomous car, autonomous bus gitu ya. Tapi di beberapa negara kita sudah ada autonomous. Makanya kalau ditanya zamannya ke digital malah mengarah kepada yang namanya autonomous. Tidak lagi kita ada orang. Gitu. Even kalau sekarang saya ambil ilustrasi kalau Anda ke stasiun Bandung gitu ya, stasiun Bandung, stasiun kereta di Bandung,
Kita nggak perlu lagi ngeprint tiket kereta, nggak perlu, ya, nggak perlu. Kenapa? Karena tinggal masuk di KAI Akses, Anda dapat QR code, Anda bisa langsung boarding naik ke atas untuk bisa langsung ke kereta. Kenapa? Karena dia pakai face reader, dia langsung buka tuh pintunya. Begitu kita mendekat, dia langsung buka sendiri. Jadi autonomous itu akan menjadi next periode sebenarnya dari generasi berikutnya. Istilahnya kalau generation Z, dia akan menggunakan yang namanya autonomous. Begitu Pak Puryadi. Siap, makasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Puryadi. Ke penanya berikutnya. Baik, dari Bapak Kiki Bagiadi. Silakan Bapak Kiki. Selamat malam, Pak. Halo. Selamat malam. Silakan. Selamat malam. Ya. Maaf. Mungkin ini sekedar opini dari saya. Mengerikan nggak Pak kalau misalnya ke depannya itu sedikit dilema Pak. Dengan seperti tadi disebutkan otonomisasi Pak ya. Semakin kecil begitu Pak. Nah, tantangan untuk sebagai human resource itu bagaimana Pak, dan di mana lapangan pekerjaan akan semakin kecil karena otonomisasi itu, sementara kita untuk HR dituntut untuk lebih ke arah digital. Mungkin aja Pak. Oke, baik. Jadi yang perlu berubah pertama kali itu HR-nya. Jadi kalau ibaratnya kita tuh HR harus merekrut banyak orang. Kita harusnya bikin padat karya. Nah, mindset HR-nya ini. Jadi kalau kita istilahnya punya HR yang pengennya punya banyak orang, pengennya ngerekrut banyak orang, sementara lapangan pekerjaan kan makin sedikit. Ya, makanya kenapa kita mengencourage orang itu harus bisa semuanya, bisa job enlargement, bisa job enrichment. Jadi kalau Anda membidangi satu bidang, saya ini background-nya bukan orang HR ya, saya ini petroleum engineer, saya background-nya engineer. Saya udah muter-muter kemana-mana, kalau ditanya pernah pegang jabatan apa aja, banyak gitu ya. Jadi kalau pegang jabatan HR, cuma HR doang sih, cuma sebagian kecil gitu. Saya pernah jadi orang safety, saya pernah jadi orang government affair gitu. Ibaratnya requirement untuk bisa ke depan tuh Anda nggak bisa hanya bermodalkan satu kompetensi. Nggak bisa. Even kalau saya bilang, saya dulu punya jabatan maintenance manager, itu butuh 3 S1. S1 teknik listrik, S1 teknik mesin, sama S1 teknik fisika. Kenapa? Karena sebagai maintenance manager, kita membidangi yang namanya kelistrikan, membidangi mechanical, membidangi yang namanya instrumen, ya, fisika. Nah, intinya kalau kita tidak pernah membuat orang tadi bisa menjadi maintenance manager yang menguasai 3 bidang, pada sekolah kita cuma 1. Nah, jadi jawabannya adalah, ya kalau kita mau membuat orang-orang kita istilahnya bisa lebih banyak kompetensinya, ya dibuatlah human resource management tuh harusnya tidak menjadikan spesialis-spesialis gitu. Harusnya bisa menjadikan mereka banyak generalis yang lebih tahu. Nah, makanya kenapa saya bilang harusnya berubahnya dari mana? Dari orang HR-nya. Kebanyakan orang HR tuh sangat kalau saya bilang generous, bahasa generous, sangat baik gitu. Sangat baik kenapa? Pengennya ngerekrut banyak orang. Karena ngeliatnya di luar tuh banyak pengangguran. Sementara yang namanya bisnis nggak peduli dengan banyak pengangguran, gue pokoknya cari cuan. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang mengatakan, duh Pak Pungki kok gitu banget ya? Ya, sekarang masalahnya adalah HR itu harus berpikirnya cuan. Gitu. Kalau HR-nya berpikirnya, wah kita harus rekrut banyak orang, ya nggak bakal dipakai sama owner-owner, jujur aja sih. Karena kebetulan kalau saya dealnya kan sama para owner ya. Jadi rata-rata mereka ya pengennya perusahaan jangan banyak-banyak lah orang. Kalau perlu kita ganti mesin aja gitu. Nah, ini yang menjadikan kita harus membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Ya, jadi HR itu harus membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, tapi yang sifatnya bukan di perusahaan, mungkin di luar perusahaan. Begitu kira-kira Mas Kiki. Nah, silakan kalau ada lagi. Baik, bagaimana Mas Kiki? Sudah menjawab pertanyaan?
Siap, sudah. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita ke penanya selanjutnya. Masih ada Pak Siswanto ini yang raise hand. Silahkan Pak Siswanto. Ya, halo, selamat malam. Halo, Ya. Pak Pungki, saya sangat tertarik sekali dengan tema malam ini ya. Ini, saya ingin menanyakan terkait ada rekan saya yang diambil jurusan doktor ya di ilmu komputer itu, dia pernah ngobrol dengan saya itu, katanya sekarang ini sudah tidak zamannya digitalisasi lagi Pak, tapi automasi katanya begitu. Karena kalau digitalisasi itu masih manual, kalau automasi itu berarti dia next level gitu. Ya. Itu pertanyaan saya, automasi itu yang seperti apa begitu ya. Yang kedua juga terkait tentang modern human resources itu berarti kan saya pernah ini ya tentang ERP itu Pak, Enterprise Resource Planning itu juga HRM atau HRIS itu berarti termasuk bagian fitur atau modul dari ini ya ERP itu ya. Apakah semua perusahaan itu perlu enggak Pak menggunakan aplikasi ERP itu? Kalau perlu itu perusahaan yang kelas apa, selevel apa? Begitu Pak Pungki pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Siswanto. Jadi tadi saya udah jawab sebenarnya, tadi Pak Puryadi nanya, sekarang digitalisasi besok apa? Saya udah jawab tadi, next generation itu kita bicaranya autonomous. Artinya kalau Bapak bilangnya otomatisasi, kita nyebutnya autonomous. Autonomous tadi nggak pakai driver di mobil, nggak pakai driver di bus, taksi, dan sebagainya. Itu non-autonomous, Pak. That's the next sebenarnya. Itu jawabannya ya. Jadi kalau dibilang otomatisasi, kita nyebutnya autonomous. Autonomous itu berarti self-independent ya, bisa jalan sendiri, semuanya bisa baca sendiri gitu ya, kayak gitu. Nah, itu next generation-nya. Nah, kalau bicara mengenai ERP, Enterprise Resource Plan yang ada di HR, kita tuh sekarang zamannya masih HRIS. HRIS itu belum otonomous. Jujur aja ya, HRIS itu belum otonomous. HRIS itu lebih kepada digitalisasi saja. Kenapa? Karena HRIS contoh sederhananya adalah kalau kita misalnya absen nih Pak, absen kita tuh bisa dari gadget ya, absen dari gadget. Itu akan otomatis masuk ke database. Masuk ke database, itu akan langsung mempengaruhi yang kita punya kehadiran kita akhirnya mendapat namanya uang kehadiran. Itu biasanya langsung masuk ke dalam compensation benefit. Demikian juga kalau kita misalnya melakukan medical reimbursement, jujur aja medical reimbursement tuh kita sekarang tinggal scan. Kita punya kwitansi gitu ya, sama kita punya resep, di scan nanti akan ada unit yang khusus nanganin medical reimbursement gitu ya. Dia akan mengatakan oke atau tidak oke. Biasanya seorang dokter yang mengatakan oke tidak oke. Itu pun secara online. Sehingga begitu dia oke, maka dia akan masuk ke payroll akan mengganti uang medical Anda. Itu yang dilakukan HRIS sekarang ini. Jadi banyak yang dilakukan. Jujur aja kita udah nggak lagi pakai absensi yang fingerprint, udah nggak ada ya. Kita nggak lagi pakai yang namanya tadi tuh istilahnya medical reimbursement, resipnya harus ada gitu ya, di-attest gitu ya. Nggak. Laporan perjalanan dinas. Sekarang laporan perjalanan dinas sekarang semua serba web di internet. Kita akan download formnya, kita akan isi apa yang sudah kita lakukan, kita reimburse di situ juga langsung. Biasanya kita akan masuk ke payroll. Nah, jadi boleh dibilang itu masih HRIS, belum autonomous, masih digital. Ya, jadi kalau ditanya kapan perusahaan mau pakai HRIS atau pakai ERP gitu ya, tergantung manajemen ya Pak. Saya punya klien yang orangnya cuma 100, dia pakai HRIS. Orangnya cuma 100 Pak. Nah, kalau misalnya perusahaannya orangnya ada 500, masa sih nggak pakai HRIS, pakai Excel gitu, pakai database gitu, pakai pivot gitu. Ya gimana caranya gitu. Bisa-bisa kita bisa salah gaji. Ini pengalaman aja, ada satu klien kita di Semarang, payroll-nya masih pakai Excel. Yang ada salah gaji. Yang dipecat HR-nya. Lah, saya bilang kenapa HR-nya dipecat? Yang harus ditanya, kenapa manajemen masih pakai Excel hanya untuk payroll? Itu contohnya. Padahal pegawai dari 500. Itu pertanyaan yang buat saya ngelihat kenapa lo dipecat gitu loh. Ya yang salah kan manajemen, kenapa masih pakai Excel? Kasih tahu kalau udah pegawai 500 nggak bisa pakai Excel. Ya paling nggak beli kayak apa kayak software. Nah, itu yang kadang-kadang kita mengatakan orang HR tuh dibatasi sama manajemen. Manajemennya nggak mau berubah. Ya HR-nya mau berubah. Ya mendingan cari perusahaan lain yang mau berubah. Saya bilang gitu aja sama HR. Itu kira-kira Pak Sis.
Oh iya iya. Terima kasih Pak Pungki. Sama-sama. Iya. Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan ya Pak Sis ya. Ya Bu. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Sebelum kita ke penanya yang sudah raise hand, ini ada beberapa chat. Kita bacakan ya Coach ya, yang dari chat dulu ya Coach ya. Oke, baik. Ini sudah ada beberapa. Tadi saya coba carikan dari Bapak Bambang. Pertanyaannya, izin pencerahan Coach, untuk rekrutmen di era digital, mana yang lebih penting, intelektual tinggi atau kandidat yang bisa terus berinovasi dan berkreativitas, atau emotional quotient? Nah, gimana nih? Enggak tiga-tiganya. Jawabannya enggak tiga-tiganya. Karena yang dibutuhkan adalah agility. Jadi kalau orang punya intelektual tinggi belum tuh agile, nggak akan diterima. Itu aja. Kalau kita bilang dia punya kreativitas tapi destruktif, nggak sesuai dengan visi misi values, nggak diterima juga. Jadi kita punya banyak kan, dia IQ-nya tinggi, EQ-nya juga bagus, kreativitas juga bagus. Tapi kalau misalnya saya punya klien produksi dia murbaut, 90% Anda punya. Misalnya Anda punya motor gitu, itu murbautnya dari satu perusahaan. Terus cari orang yang IQ-nya tinggi, kreativitasnya tinggi gitu ya. Terus emotional quotient-nya juga bagus gitu ya. Yang ada nggak akan bertahan lama. Kenapa? Kita nggak mungkin bikin murbaut yang aneh-aneh. Kita nggak mungkin istilahnya, ya baik lagi tergantung daripada perusahaannya. Tapi kalau di era sekarang ini jujur aja ya kita sesuaikan aja. Yang kita butuhkan apa sih? Agility sama mau belajar. Cuman itu doang, agility sama mau belajar. Itu poin penting kalau kita nyari orang sekarang ini. Itu mungkin buat Pak Bambang Saputra. Izin Gus. Ya, tapi rata-rata yang agile gitu, yang apa tuh nggak bisa bertahan lama juga Gus. Apalagi kaitannya iya, dengan... memang. Makanya mindset di HR, tolong Anda jangan pernah percaya bahwa orang akan long lasting. Maka manfaatkanlah orang yang lagi join sama kita setahun 2 tahun ini. Gitu. Makanya mindset HR tuh jangan pernah mengatakan yang kita rekrut tuh bakal sampai pensiun. Enggak, yang kita rekrut tuh cuma untuk 2 tahun. Hanya untuk 2 tahun. Kenapa? Karena generation Z sekarang itu milih perusahaan. Kita yang milih mereka. Makanya mindset kita tuh mesti dirubah. Jadi kalau Anda masih mengatakan gue mau rekrut orang untuk long lasting sampai pensiun, nggak bakal dapet di era sekarang. Kita kasih tahu aja. Jadi kita harus mikir, ini anak ini cuma kerja sama kita 2 tahun, 3 tahun nih paling lama gitu loh. Jangankan di level bawah ya, di level atas direktur tuh saya udah lihat ini orang nih 4 tahun, apa misalnya dia udah 4 tahun, bentar lagi pasti pindah. Saya bisa baca. Kenapa? Di level atas saja mereka tuh rata-rata muter, cari perusahaan lain, cari pengalaman lain. Karena eranya sekarang udah human experience, HXM, human experience management. Jadi kita sebagai HR jangan punya mindset kita mau rekrut orang sampai dia pensiun. No, kita nggak rekrut orang sampai pensiun. Karena perusahaan pun belum sampai pensiun kadang-kadang gitu. Itu kira-kira Mas Bambang. Atau punya tip and tricks nggak Bos? Kalau misalnya kita lihat seorang kandidat, wah ini memang passionnya masuk sama core value bisnis kita, juga secara agility-nya bagus. Ada tip and trick nggak membuat dia bisa bertahan lebih lama gitu, paling tidak gitu? Ya, artinya manajemen harus ngalah sama si pegawai ini. Pegawai ini harus ditanya wish-nya apa. Kita akomodir dong. Kalau dia mau panjang ya. Kalau dia mau panjang ya kita harus istilahnya mengakomodasikan apa yang menjadi wish-nya dia. Sementara belum tentu wish-nya dia tuh sama dengan wish-nya owner atau wish-nya manajemen. Jadi intinya kita harus cari titik temu. Makanya kenapa begitu seseorang join, cara maintain kita untuk nge-retain kita, itu nggak bisa lagi dengan compensation and benefit. Nggak bisa. Karena compensation and benefit pasti ada lagi yang hijack dia lebih mahal. Ya, kalau di Jakarta sekarang hijack kan udah gila-gila, anak umur 29 tahun gaji udah 90 juta. Gitu. Itu ilustrasinya kayak gitu. Jadi intinya kita nggak bisa ngandelin lagi yang namanya perusahaan kasih compensation, kasih lagi, ya pasti akan ada yang lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit lagi nih jadinya. Ibaratnya kayak gitu. Makanya kenapa kita harus sedikit istilahnya ngalah ya, kalau manajemen ngalah, apa sih maunya nih anak gitu ya. Nah itu yang kita biasanya harus ada intense communication, karena kalau kita tidak lakukan intense communication akan susah. Gitu. Jadi kata kuncinya kalau kita mau retain orang,
ya sering-seringlah berkomunikasi, sering-seringlah ngobrol, sering-seringlah engage gitu lah. Nah kalau nggak gitu kita nggak tahu ini anak maunya apa sih. Susah kalau kita nggak pernah engage dengan mereka. Makanya organisasi jangan dibuat layering banyak. Organisasi layernya dari CEO sampai bawah sampai 9 layer, 10 layer. Ya udah kabur. Itu yang selama ini kita lihat karena organisasi layering banyak, akhirnya banyak orang yang bagus-bagus, yang potensial bagus pada resign. Gitu. Baik, Coach. Oke. Makasih, Coach. Sama-sama. Masih ada pertanyaan di chat kayaknya ya Mbak Tiara. Iya, ada ini Coach dari Bu Runi Amalia. Selamat malam Pak Pungki, bagaimana jika penerapan era digitalisasi HR di perusahaan terbentur dengan budaya perusahaan yang mayoritas resources-nya tidak mudah menerima perubahan? Apakah opsinya hanya dengan mengganti resources-nya atau ada opsi lain jika pendekatan seperti coaching, training, konseling sampai pendekatan personal sudah dilakukan tapi tidak membuahkan hasil? Jadi saya punya klien banyak yang ownernya tuh ortodoks saya bilangnya. Jadi nggak mau berubah gitu ya. Saya mau caranya, sekarang modelnya visi misi values Pak. Nggak mau, saya pakainya credo. Credo. Bayangin loh masih udah zaman sekarang tuh ada owner yang maunya pakai credo. Bukan pakai values. Itu ada. Nah intinya gimana? Kalau kita istilahnya nih kalau saya ngajak dia jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan Pak. Kemana? Ke BUMN. Kok BUMN? Emang BUMN lebih bagus dari kita? Dia suka gitu tuh. Tapi saya bilang, BUMN udah banyak berubah loh Pak sekarang. Coba deh kita ketemu sama berapa direksi lah di BUMN gitu ya. Kita ngobrol. Ngobrol aja Pak. Kita undang mereka datang ke sini. Nah, intinya adalah kalau ada banyak yang nggak kepengen berubah, apalagi secara budaya susah menerima perubahan, ajaklah jalan-jalan. Ajaklah benchmarking. Ya, kenapa? Karena sebenarnya di Indonesia ini banyak yang berubah. Badan pemerintah, kementerian. Jadi saya ambil contoh yang paling banyak berubah itu misalnya Kementerian Keuangan, Dijen Pajak gitu ya. Terus misalnya ada perubahan-perubahan di Bank Indonesia gitu. Itu banyak sekali di badan pemerintah banyak berubah. Apalagi BUMN. BUMN Anda bisa lihat dengan mata kepala Anda sendiri loh ya. Perubahan-perubahan misalnya dari era Pak Yonan, Pak Edi Sukmoro, Pak Didi sekarang di KAI. Itu banyak perubahan-perubahannya. Nah, itu kasat mata bisa melihat. Jadi kalau misalnya ada owner, top manajemen yang nggak kepengen berubah, ajaklah jalan-jalan. Jadi kalau kita lakukan pendekatan coaching, training, konseling lah, kalau udah kekeh jemekeh ya agak susah. Supaya dia terbuka, ya coba ajak jalan-jalan, ajak benchmarking. Gitu kira-kira Mbak Runi. Baik Pak. Oke. Sebenarnya yang jadi masalah ini bukan di top manajemennya ya. Top manajemennya support untuk bisa digitalisasi, bisa lebih strategis lah mikirnya gitu. Cuman level bawahnya, jadi staff, dari level staff sampai ke supervisor itu nggak bisa jalan ke sana gitu. Ya, jawabannya sama Mbak. Kalau manajemennya mau berubah akan lebih mudah malah. Jawabannya sama. Makanya kalau kita benchmark tuh kalau bisa jangan cuma manajemen, semua level bisa diajak benchmark ya. Artinya kita mendatangkan orang dari luar. Saya sering diundang datang gitu ke beberapa company hanya untuk kasih tahu best practices di tempat-tempat karena kebetulan saya punya banyak pengalaman dengan beberapa klien yang mestinya susah dianggapnya susah berubah ternyata bisa berubah. Nah, kita biasanya ngasih tahu ya prakteknya di sana begini, prakteknya di sini begini gitu ya. Ibaratnya kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman juga agak susah gitu. Ya, jadi kalau kayak sekarang banyak di BUMN rata-rata banyak sekali perubahan-perubahan. Dan kalau misalnya di bawah di level staff itu nggak mau berubah ya istilahnya kita mau suruh dia di coaching, di konseling lah. Kalau dia nggak mau berubah secara karakter gimana? Apalagi manajemennya pengennya berubah. Ya tinggal pilih mau stay atau mau gimana gitu aja sih sebenarnya. Apalagi kalau istilahnya ya tinggal manajemen ngeluarin surat atau apa bisa aja gitu. Tapi yang jelas benchmarking itu sekarang banyak. Nggak perlu keluar negeri. Benchmarking di dalam negeri banyak sekali yang cepat sekali berubah. Gitu. Itu kira-kira Mbak Runi. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Runi. Kita
ke pertanyaan selanjutnya ya Coach ya. Ini masih ada mungkin satu lagi yang dari chat, nanti kemudian baru Ibu Winti yang sudah raise hand. Ini dari Ibu Dwi Noviani. Baik, selamat malam Coach. Di era modernisasi ini, apa perlu pemikiran strategis dari seorang pemimpin dalam mengelola perusahaan? Dan bagaimana cara merubah seorang pemimpin supaya bisa mengikuti modernisasi zaman jika terbentur zona nyaman? Nah, itu jawabannya sama itu, jalan-jalan, benchmarking. Jadi kalau pemimpinnya nggak pernah jalan-jalan susah juga ya. Saya, ya mohon maaf ya, saya kenapa sering ngadain CSR gitu ya ke daerah, ke Semarang, ke Jogja, even ke Surabaya gitu ngadain CSR. Tujuannya adalah saya mau buka nih trust. Jadi udah cukup lama ya, saya banyak ke Semarang sejak 2014, saya rutin ke Semarang untuk sharing session gitu. Intinya kita kasih tahu nih best practice di luar tuh udah kayak gini loh, best practice di beberapa perusahaan di Indonesia ini udah bagus gitu. Nah itu cuma untuk membuka wawasan teman-teman gitu, untuk bisa ngelihat bahwa oh ternyata prakteknya udah begitu. Saya punya beberapa peserta gitu yang kerjanya cuma update ya. Nanti Mbak Binti bisa tahu tuh, saya punya peserta HR-nya Polytron gitu di Kudus gitu ya. Tiap kali ada online program saya pasti dia ikut. Dia ikut kenapa? Karena saya cuma pengen tahu Bapak punya update apa lagi. Padahal setiap program saya dia pasti ikut. Tapi kan udah pernah ikut Pak ini. Iya udah pernah ikut Pak. Tapi kan contohnya beda. Kalau sekarang Pak Pungki contohnya apa lagi nih? Nah itu yang selalu dia ikut. Intinya adalah kalau cara ngerubah seorang pemimpin supaya bisa mengikuti modernisasi zaman, jika terbentur dengan zona nyaman ya mesti diajak jalan-jalan. Kalau nggak diajak jalan-jalan nggak kebuka gitu. Dan mohon maaf ya, kalau saya kadang-kadang lihat konsultan daerah yang diambil pembicara daerah. Nah akhirnya apa? Nggak maju-maju. Saya bukannya nyindir ya, tapi intinya saya tahu banget banyak sekali konsultan di daerah yang diundang ya orang daerah. Ya, jadi kalau HR Accelerator ngundang saya terhormat nih, jujur aja nih sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau ngundang saya nih, ya saya bikin warna berbeda. Ya, bikin warna berbeda. Kenapa? Karena mungkin Anda terbiasa dengan pola-pola di Jawa Tengah dan sebagainya, sementara saya bisa kasih pola dari Sabang sampai Merauke sebenarnya, apa yang sudah terjadi gitu. Dan itu jujur saya agak susah ngajak teman-teman di Jawa Tengah, terutama ya di Jawa Tengah, karena saya punya banyak prospek klien yang nggak kepengen berubah. Jujur aja nih, di Jawa Tengah banyak sekali prospek klien. Saya bilang bukan klien, prospek klien. Wah, Pak Pungki terlalu maju Pak, terlalu modern, kita belum sampai ke situ gitu loh. Ya udah kalau kayak gitu, ya silakan Anda menggunakan konsultan lokal aja gitu ibaratnya. Tapi ya saya punya tim ada di Semarang, saya punya tim mereka berkantor di Semarang, ya mereka tetap ada level-levelnya, makanya biasanya di-handle sama tim saya di Semarang aja. Contohnya kayak gitu contohnya. Intinya kalau tidak pernah membuka diri, tidak pernah mau misalnya benchmarking, belajar di tempat lain, akan susah. Itu kira-kira gambaran. Oke. Silakan Mbak Tiara. Siap Coach, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Ada Ibu Winti yang sudah menunggu dari tadi. Silahkan Ibu. Terima kasih. Kabar, Mbak? Selamat malam, Pak Pungki. Apa kabar? Baik. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Iya. Kalau yang lain bertanya, izinkan saya curcol ya Pak Pungki. Monggo. Jadi sebetulnya mirip-mirip dengan pertanyaan rekan-rekan. Jadi untuk di Jawa Tengah nampaknya digitalisasi itu belum bisa mengejar seperti di ibu kota, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sekitarnya. Permasalahannya kadang-kadang bukan hanya di top management, tetapi justru di low level, team member. Jadi misalnya contoh, ini Mbak Runi pasti tahu ini, contohnya ini. Jadi kita ada sistem untuk grievance system. Jadi sudah suggestion box itu udah dihilangin. Kan itu udah kuno lah ya, masang kotak saran, tulis-tulis. Nah, tapi permasalahannya adalah team member, operator level, itu HP-nya nggak support. Padahal kan Gen Z sekarang HP-nya 2, RAM-nya udah 12, sudah 5G. Nah, mereka masih 3G.
Mungkin RAM-nya masih 2 GB. Jadi kalau ketambahan sistem, alasannya nggak support, hang, atau kadang-kadang HP-nya buat sekeluarga. Nah, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang menyenangkan. Betul, pembelajaran dari Pak Pungki menyenangkan, sama seperti yang diceritakan tadi, pengen update terus kayak Pak David. Nah, tapi masalahnya di Jawa Tengah itu entah kapan, kita menuju ke tahap itu entah kapan. Padahal ikut kelas Pak Pungki dari 2014 ya. Tapi sampai sekarang belum. Jadi ya begitu gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ya sudah, kalau manajemen perusahaan nggak mau berubah, ya HR-nya yang move. Sudah Pak, sudah saya lakukan. Ketemu lagi seperti itu lagi. Karena kan memang manufaktur padat karya. Jadi ya gitulah. Begitu Pak Pungki curcolnya. Jadi mungkin tadi sudah ada sebagian, tapi ya itu common Pak di Jawa Tengah. Betul. Itu common banget. Dan kalau misalnya pasca pandemi sudah agak fleksibel sudah. Jadi sekarang saya pun WFH, work from here. Ya here dari mana? Here dari rest area, here dari jalan tol, here dari here pokoknya. Begitu. Terima kasih Pak Pungki. Ya, makasih Mbak Winti. Ya, udah lama kita nggak ketemu lagi ya. Mungkin nanti saya tanggal 11 mungkin pas ke Semarang kita bisa ketemu, ada acaranya Bu Tristi soalnya. Jadi memang tadi seperti yang saya utarakan, banyak teman-teman pengusaha di Jawa Tengah itu pertama adalah play safe. Jadi bukan risk taker banget lah ya. Boleh dibilang itu dari sisi pengusahanya. Dari sisi pegawainya, kebanyakan orang Jawa. Ngene ae wis enak lopo meneh gitu. Itu yang jadinya buat saya, waduh ini mau diajak lari tapi gak gelem lari, gimana caranya gitu. Walaupun saya udah kasih banyak contoh benchmarking dan sebagainya. Jadi kalau di Jakarta kita ketemu anak umur 29 tahun dengan gaji 90 juta itu banyak banget. Sementara kita nggak perlu Pak, aku gaji 9 juta aja udah cukup gitu loh. Itu yang terjadi di daerah. Which is akhirnya saya senang gitu kalau teman-teman yang dari Semarang tuh pada pindah ke Jakarta gitu, saya senang. Saya cuma ngomporin, ayo pindah Jakarta, Jakarta banyak nih. Kayak siapa ya, Alvin gitu ya, itu kan pada pindah Jakarta semua gitu kan. Nah intinya supaya mereka bisa lebih maju dan mereka bisa lihat gitu. Kalau one day kamu pulang ke Semarang, ya istilahnya kamu udah punya hal yang berbeda. Artinya kamu bukan lagi orang Semarang, kamu istilahnya udah punya pengalaman di Jakarta, ikut perusahaan gede gitu ya. Misalnya kayak Alvin kerja di Triputra gitu di Jakarta. Dan akhirnya itu membuka wawasannya dia. Iya ya, aku di Semarang ingin aja. Contohnya kayak gitu contohnya. Intinya lah kalau kita mau maju tapi kita terbentur sama situasi kondisi yang ada dengan perusahaan ya. Kalau Mbak Winti udah resign cari lagi yang lain ya itu kebetulan memang bisa dapat gitu ya. Nah, tapi kalau bisa dapatnya tuh yang lebih baik dan lebih baik dengan tantangan-tantangan yang ada gitu loh. Ini yang sebenarnya kita mengencourage ya teman-teman di daerah, ya coba berani keluar gitu loh. Jadi kalau saya ketemu siapa ya kemarin tuh anak-anak UI gitu, Semarang, Jogja gitu, kamu sekarang kerja di Prasetya Mulia Jakarta tuh, nah itu kayak gitu-gitu kan, berarti sudah banyak hal-hal yang istilahnya membuka wawasan mereka supaya lebih melihat bahwa kalau one day kalian mau bangun daerah Anda, ya harus punya pengalaman di luar gitu. Kalau nggak punya pengalaman, gimana mau bangun daerah kita gitu. Itu yang biasa saya ngompori ya. Saya kadang-kadang ngompori teman-teman Semarang, teman Jogja. Ayo pindah. Kenapa? Kalau kamu nggak pindah, kamu nggak akan balik lagi ke Jogja atau balik ke Semarang. Gitu. Masih sayang Pak sama Jawa Tengah. Nanti nggak bisa ketemu Pak Supri lagi. Nanti di Jakarta nggak ada HAI Pak soalnya. Ya bisa lah, kan kita sekarang online bisa dari ujung ke ujung, bisa dari mana-mana gitu. Oke. Semarang nanti kita bisa ketemu nih Coach. Tenang aja, Mbak Winti nanti gabung aja kalau Pak Pungki rawuh Semarang. Iya Pak Pri, matur nuwun. Nah, kalau sama Pak Pri gayeng Pak Pungki. Iya, matur nuwun Pak Pungki. Sami. Silakan Mbak Tiara. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Coach. Kita balik ke chat lagi ya Coach ya. Nanti Pak Wempi mohon bersabar. Kita ke chat dulu. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Lee Yong Dai. Nah ini
tentang titipan-titipan ini, Coach. Bagaimana cara mengatasi permasalahan klasik tentang hambatan merekrut milenial yang tidak mau memanfaatkan teknologi, yang kebanyakan titipan orang-orang berpengaruh. Kalau HR menolak, tapi ini kan titipan. Gimana ini, Coach? Ini klasik ya, dari dulu begitu ya. Zaman saya kerja di Kalimantan juga gitu, titipannya nggak main-main, gubernur gitu yang nitip gitu ya. Kita tetap mengatakan bahwa kita punya prosedur baku. Ya. Jadi kalau kita bilang secara CV sebenarnya nggak masuk, kita akan kasih kesempatan untuk kita proses. Ya, kita proses. Jadi kita akan tetap open proses, tapi proseslah dengan teliti. Jadi misalnya kalau kita harus ada psychological test, kasih bukti psychological testnya, lulus atau nggak lulus. Kalau kita punya, sekarang semua serba online ya. Online itu bisa langsung dapat nilai skor-skornya. Jadi kalau saya punya gamification, saya kebetulan sekarang kalau ngetes secara psychological udah nggak lagi pakai kertas, nggak lagi pakai orang, itu saya pakainya adalah gamification. Mau gamification model Papi Kostik, mau Kreplin, mau Warteg, semua ada di gamification kita. Dan itu bisa langsung kelihatan hasilnya. Nah hasilnya itu kita kirim kepada yang nitip. Kalau hasilnya lulus, proses selanjutnya. Kalau hasilnya nggak lulus, mohon maaf, prosedur kita demikian. Nah, intinya kalau kita mendapat kesulitan pada saat kita berbisnis karena kita tidak membuat mereka diterima gitu ya. Ya, itu risiko bisnis kan. Makanya kenapa kita punya program CSR. Jadi akhirnya kita bantu untuk mereka. Jadi kalau pengalaman kita dengan beberapa klien-klien besar, orang-orang yang secara IQ kurang, yang secara IQ kurang karena gizinya kurang. Sehingga akhirnya kita bikin program CSR untuk membantu gizi mereka supaya mereka bisa lebih IQ-nya lebih meningkat dan sebagainya. Itu menjadi bagian daripada kita punya CSR. Artinya kalau pada suatu saat mereka akan bisa diterima oleh perusahaan kita bukan sebagai pegawai, tapi lewat program-program mungkin CSR, jadi outsourcing dan sebagainya. Itu kurang lebih tips-tipsnya ya, kira-kira kalau memang mau mengakomodir titipan-titipan tersebut. Itu. Oke. Baik, gimana ini Bapak atau Ibu Yongdai ini yang mungkin terima kasih banyak Mbak masukannya. Sama-sama. Sudah terjawab? Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Baik, kita ke selanjutnya, Coach. Ada satu lagi nih yang di chat, kita habiskan sekalian ya, Coach ya. Boleh. Baik, ini dari Bapak Supriyadi Perum Jasa apa ini? Oke, pertanyaannya, pemerintah berupaya mengakselerasi pembentukan talenta digital dan pengembangan ekonomi digital menuju era Society 5.0. Hal ini juga harus berimbang dengan kemampuan literasi digital masyarakat. Mungkin untuk masyarakat perkotaan mudah mencari talenta digital dengan kemudahan jaringan internet. Bagaimana dengan yang di pedalaman yang minim jaringan? Belum lagi permasalahan yang ternyata tidak sedikit masyarakat di pedalaman yang merasa kemajuan teknologi justru menjadi ancaman keamanan maupun budaya yang ada. Apakah mereka tidak masuk prioritas literasi digital terlebih dahulu? Jadi salah satu program yang saya jalani sejak tahun 2015 ya, sering ke Semarang, Jogja, Surabaya dan sebagainya. Kita sebenarnya sharing best practices. Nah, sharing best practices dalamnya ada literasi digital. Kalau kita mau kerjasama dengan badan pemerintah untuk bisa memberikan literasi digital itu pasti akan sangat mudah gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali. Nah, masalahnya adalah sekarang ini tadi ada semacam mindset, kalau saya bilangnya mindset di mana mereka merasa terancam dengan adanya digitalisasi. Ya, kemajuan teknologi itu menjadi ancaman, nggak aman, nggak ini, nggak itu, gitu ya, nggak merasa nyaman. Tapi intinya kita nggak mungkin menghindar. Itu kalau Prof. Renal bilang kalau Anda nggak mau berubah ya Anda punah. Nah makanya kita harus ngikutin aja, tapi tidak secara big bang. Kita bilangnya transisional. Makanya kenapa kita secara perlahan harusnya tetap membuat literasi digital masuk ke pedalaman. Soal besok-besok misalnya internetnya baru muncul gitu ya, tapi at least banyak perusahaan diminta untuk membantu yang namanya program literasi digital ini supaya ada CSR dari mereka. Nah, makanya kenapa kita biasanya milih beberapa perusahaan-perusahaan yang mau memberikan sponsorship, misalnya masang WiFi. Kayak sekarang ya, kita tuh masang WiFi murah loh.
bukan cuma dari Telkomsel. Anda bukan dari Telkom atau Telkomsel. Anda bisa pakai Iconet. Iconet punya PLN. Di setiap tiangnya PLN itu bisa ada WiFi. Ini buat info aja karena kebetulan kita nanganin PLN ya, PLN dengan 4 subholdingnya, salah satu subholdingnya ada Iconet, itu dia pasang WiFi aja di setiap tiang listrik loh sebenarnya. Besok tiang listriknya kalau sudah di dalam ya susah ya, tapi at least sekarang ini boleh dibilang bisa kemana-mana sih. Apalagi kalau di pedalaman masih pakai tiang listrik, nah itu ada Iconet tuh by PLN. Gitu. Oke, sudah habis kayaknya chatnya ya. Sekarang kita ke ini, masih ada satu penanya, Pak Wimpi, silahkan Pak Wimpi. Selamat malam, Coach. Malam. Ya, saya Wimpi dari Semarang, Coach. Salam kenal. Salam kenal. Ya, terima kasih atas pencerahannya, Coach. Saya antara curcol dengan bertanya nih, Coach. Gini, tadi Coach bilang bahwa perusahaan di Jawa Tengah atau mungkin SDM di Jawa Tengah mungkin kalau diajak lari atau diajak maju mungkin ya agak lambat lah. Tapi ada fenomena begini, Coach. Terutama di perusahaan keluarga itu owner-owner itu berpandangan bahwa kita itu puluhan tahun bahkan mungkin ada yang usianya ratusan tahun bisnis dengan model begini, dengan metode gaji seperti ini, dengan metode HR yang seperti ini, kita sudah untung dan kita bisa survive. Coba kamu bandingkan dengan itu startup yang ketika awal mereka itu lahir, begitu booming, begitu luar biasa, tetapi 2, 3, 4, 5 tahun usianya sudah mulai banyak yang tutup. Jadi kan berarti mereka itu mengadaptasi, tapi terbukti kan bahwa apa yang kami lakukan selama ini berhasil. Mindset ini yang membuat akhirnya itu HR itu bukan tidak mau berkembang atau tidak bisa berkembang, tapi memang terbukti bahwa perusahaan-perusahaan sejenis itu yang sudah usia puluhan tahun dan sudah teruji berbagai macam krisis itu mereka memang lebih lebih tangguh, juga lebih lincah di dalam mengatasi setiap problem krisis yang mereka hadapi. Itu satu. Itu adalah sebuah fenomena dan fakta di berbagai perusahaan, terutama perusahaan keluarga. Sehingga kita mau presentasi ke mereka, bahkan mungkin yang istimewa sekalipun ketika berbenturan dengan mindset bahwa ini loh, aku sudah punya pengalaman puluhan tahun mendirikan usaha sampai beranak pinak puluhan cabang, bahkan ratusan cabang, bisa kok. Nah, harus berubah. Itu satu. Yang kedua, Coach, berkaitan dengan konsep HRBP. HRBP merupakan sebuah konsep yang memang bagus. Dan itu memang dibutuhkan bahwa kita sebagai HR itu tidak hanya melulu soal administrasi HRD, soal GA, tapi kita juga bagaimana harus terlibat di dalam setiap jengkal perusahaan, istilahnya begitu. Tapi kita juga terkendala, bahwa kita HR itu banyak sekali dibatasin oleh tidak boleh mengakses informasi tertentu, misalnya jumlah produksi, apalagi sampai ke keuangan. Itu kan kita banyak sekali HR yang tidak boleh atau tidak bisa, tidak memiliki akses ke situ. Apakah hanya resign saja solusi dari HR yang untuk berhadapan model perusahaan seperti itu, atau ada resep lain, Coach? Terima kasih. Oke. Wah, ini pertanyaannya Mas Wimpi seru nih ya. Jadi yang pertama soal manajemen. Memang kalau kita melihat banyak perusahaan keluarga di Jawa Tengah, pencapaiannya udah puluhan tahun. Pencapaian puluhan tahun dan mereka terbukti sangat tough gitu ya, sangat tough dan bisa survive dengan segala rintangan gitu ya, rintangan baik pandemi, baik secara bisnis, baik secara manusia dan sebagainya. Masalahnya adalah begitu kita lihat nih, kalau dibandingin ada perusahaan udah 20 tahun sama perusahaan baru 5 tahun gitu ya. Ini nggak ada yang namanya, kalau kita bilang nih, significant jump. Significant jump itu apa ya?
lompatan, ya, lompatan yang lumayan bagus dan besar. Gitu. Jadi kalau kita bicara startup, saya setuju startup dari 100 yang survive hanya 1. Itu survei saya juga. Saya mengatakan bahwa startup tuh kalau kita punya 100 startup yang bisa survive cuma 1. Kenapa? Karena tidak semua startup itu agile. Ya, tidak semua startup itu agile. Itu jelas. Tuh. Kebanyakan yang gugur tuh karena mereka tidak agile. Jadi mereka sangat centralized, sangat filosofis, gitu ya, idealis. Jadi nggak agile. Saya bilangnya nggak agile. Akhirnya mereka biasanya berhemburan. Itu untuk bisa bicara mengenai startup. Tapi masalahnya adalah balik lagi ke soal owner. Ya. Owner pengen model pakai filosofi dikit-dikit, yang penting maju. Ya. Itu banyak di Jawa Tengah tuh rata-rata yang penting maju dikit. Masalahnya kalau kayak gitu kita bisa disalip. Yes. Kalau disalip pasti bisa survive sih nggak apa-apa. Tapi kalau disalip tiba-tiba klien kita diambil semua atau customer kita diambil semua, habis kita. Makanya itu yang perlu diantisipasi. Jadi bagi pengusaha-pengusaha yang notabene sangat family based, jujur aja ada semacam mindset generasi pertama membangun usaha, generasi kedua menikmati usaha, generasi ketiga menghancurkan usaha. Itu masih jadi momok di setiap family based company. Makanya kenapa akhirnya biasanya generasi ketiga berusaha pakai konsultan supaya gimana Pak caranya supaya kita bisa survive. Ya, ajak lari kencang. Nah, begitu kita bilang ajak lari kencang, ya Anda harus bisa melakukan perubahan-perubahan. Kalau Anda bilang, wis ngene wis enak lapo meneh gitu loh. Yang ada disalib, yang ada customer kita diambil. Makanya kenapa banyak perusahaan udah puluhan tahun kolaps. Karena mereka tadi itu, karena mereka akhirnya nggak lihat kiri kanan. Yang penting pokoknya kita maju sedikit. Sementara yang lain tiba-tiba melakukan lompatan yang luar biasa. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Jadi jangan sampai, karena kalau saya sih ngelihat family based company generasi ketiga tuh biasanya udah agak nyeleneh gitu loh, nggak ngelanjutin bisnisnya dia, kebanyakan begitu ya, kebanyakan. Nah itu biasanya kita harus lurusin lagi supaya bisa kembali ke jalurnya. Itu bicara family based company. Family based company, kebetulan kita punya banyak klien family based company yang notabene rata-rata ya kita akhirnya membuat manajemennya tuh profesional. Pengelolaan human resource manajemennya pun ngikutin tren. Karena kalau nggak ngikutin tren, mereka nggak bisa lagi. Jadi ibaratnya, kita contoh sederhana ya, saya mau masukin anak saya kerja di sini. Pak, prosesnya seperti yang sudah tertulis ya Pak, ada proses rekrutmen baku. Kalau Bapak anaknya lolos, ya kita pekerjakan. Kalau enggak, ya enggak. Itu harusnya di-respect. Gitu. Itu situasi kondisi di mana family based company harus bisa mencari titik temu ya antara owner sama manajemen. Nah, itu bicara family based company. Artinya kalau kita sudah tidak profesional agak susah. Ya, itu yang saya bilang selama ini kalau yang istilahnya survive itu rata-rata mengelolanya sudah secara profesional. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Pertanyaan keduanya, ada nggak cara lain kalau tadi itu apakah kita harus resign gitu dari sebuah perusahaan karena nggak sepaham lagi? Sebenarnya kita cukup bertahan asal kita merasa nyaman. Nah, ini dia nih. Menurut kita yang nyaman itu seperti apa? Makanya kalau kita ngelihat bahwa bisnis sekarang itu dengan manajemen yang transparan, itu akan lebih banyak mengakomodir adanya komunikasi yang baik. Nah, kalau misalnya istilahnya tidak diakomodir komunikasi yang intens dan sebagainya, ya agak susah. Makanya kalau bisa organisasi itu jangan dibuat panjang. Jadi harus sering-sering dibuat agak lebih slim, terus biasanya kita punya communication channel at any time gitu ya. Artinya jadi kalau saya punya beberapa top manajemen tuh harus turun ke bawah, ngobrol sana, ngobrol sini, sehingga apa yang menjadi istilahnya isu-isu yang tadinya tidak terdengar itu bisa terdengar dengan baik. Jadi ibaratnya nih kalau kita sekarang misalnya pasang manajemen gitu ya, agak susah. Zaman sekarang tuh boleh dibilang kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan pola-pola manajemen yang layer by layer. Ini percaya ke misalnya BOD ada BOD -1, ada BOD -2, ada BOD -3 gitu ya. Terus BOD-nya nggak pernah turun ke 4 atau ke 5 gitu, nggak pernah turun. Agak susah. Karena sekarang ini boleh dibilang ke pabrik-pabrik aja seorang
CEO di pabrik itu bisa mengunjungi rumah seorang operator gitu ya. Itu kejadian. Nanti mungkin Mbak Winti juga bisa tahu tuh siapa tuh CEO yang kerjanya suka datengin rumah penduduk, rumah operator yang notabene di penduduk-penduduk gitu ya. Itu akhirnya menjadikan mereka lebih loyal. Itu. Jadi intinya jangan istilahnya jaga jarak, nggak bisa. Era sekarang kita nggak bisa jaga jarak. Kita harusnya malah mensupres jarak itu supaya tidak ada jarak. Dan anak-anak milenial sekarang jujur aja itu sukanya kayak gitu. Sukanya yang nggak ada jarak. Jadi kalau ngobrol sama CEO ya kayak ngobrol sama temannya aja. Gitu. Nah ini yang menjadikan kenapa istilahnya nggak ada lagi jarak dan akhirnya organisasi itu lebih apa ya, kita sebutnya fluid, cair, gitu ya, lebih cair, lebih mudah sekali. Jadi nggak harus selalu resign. Sebenarnya kalau selama masih bisa ketemu 50-50-nya, istilahnya negosiasinya jalan, itu bisa nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu resign, Mas. Yang penting ada komunikasi intens. Itu Mas Wempi. Ya, makasih Coach. Sama-sama. Sudah menjawab semua pertanyaannya ya Mas Wempi ya? Ya, makasih. Oke, baik. Coach, masih ada waktu lagi Coach? Masih ternyata ada satu pertanyaan ini Coach. Bisa jadi pertanyaan terakhir ya Coach ya? Boleh. Baik, ini dari Pak Supriyadi lagi ini. Bisa bertanya, bagaimana seharusnya generasi milenial sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang digital akselerasi kapabilitas SDM Indonesia, serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Apa saja tantangan dan strategi yang harus dilakukan di era industri saat ini dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial di bidang digital? Jadi sebenarnya sebelum masuk ke dunia kerja, kalau kita masih kuliah, ya universitas tuh harusnya mulai mempertimbangkan penggunaan digitalisasi. Itu kalau kita bicara di level kampus ya, di level kampus tuh kita malah mengencourage untuk mulai membuat contoh sederhana. Saya kebetulan biasa ngajar di kampus, saya cuma bilang kan ada video saya, ngapain mesti saya datang ke kampus gitu. Jadi sekarang ini kita jujur aja ya syuting video pembelajaran, video perkuliahan. Jadi kalau dibilang Pak Bungki ngajar 7 kali pertemuan, 14 kali pertemuan satu semester. Terus yang diajarkan materinya sama dari waktu ke waktu itu aja. Terus saya bilang pakai video ya, pakai video pembelajaran, syuting deh kita. Berapa? 14 kali pertemuan. Terus tanyanya di mana? Tanyanya lewat WA. Jadi kalau sekarang kita nggak memulai dengan di kampus menggunakan digitalisasi juga susah. Makanya sekarang kenapa kita mengencourage kalau kuliah saya misalnya saya ngajar magister profesi psikologi di Unika misalnya. Satu mata kuliah misalnya. Ya udah, pakai video aja gimana? Nanti pertanyaannya pakai WA. Jadi kalau suka lihat foto saya di pendaftaran S2 magister profesi psikologi gitu jangan kaget ada foto saya di Unika gitu ya. Tapi kita ngajarnya gitu aja. Intinya apa? Kita mulai membiasakan para mahasiswa sampai nanti lulus tuh udah terbiasa dengan digitalisasi. Jadi nggak cuma lewat program literasi ya. Artinya kalau program literasi diberikan kan kita butuh dana-dana, butuh yang namanya CSR dari perusahaan-perusahaan untuk memberikan literasi. Kalau saya mengatakan ya, kita sekarang membiasakan. Kalau perlu dari level SMA. Kalau perlu dari level SMA. Sekarang kita di kuliahan ya kebanyakan kita syutingnya video pembelajaran terus bisa diulang-ulang. Sama kalau kita kayak online kayak gini kan ini sebenarnya sharing session ini bisa diulang lagi, bisa di setel lagi. Kita kalau ikut program-program di tempat kami jujur aja semua dikasih video pembelajaran dan bisa refresh lagi, bisa belajar lagi gitu. Masalahnya tadi kalau saya jujur aja ya, makanya kenapa tadi Mbak Minti bilang itu Pak David ikut terus. Iya, Pak David ikut terus. Kenapa? Karena setiap kali saya ngajar materinya beda lagi, bukan materinya beda, maksudnya contohnya beda. Jadi contoh-contohnya tuh yang enak ya Pak Mugi jadi konsultan dapat klien ini, contohnya beda lagi, Kemarin contohnya Kartikasari, sekarang contohnya Eger, besok contohnya apa lagi. Nah, itu yang selalu ditunggu. Ya, jadi kalau materi dasar di kuliah sudah pakai digital, kita tinggal kasih contoh-contohnya yang digital juga pastinya ya. Nah, jadi jangan cuma membuat program-program yang sifatnya ya mengedukasi tentang digital literasi gitu ya.
Tapi intinya kita mesti embed menempelkan ya program-program kita yang notabene membuat dari umur dini untuk mengenal digitalisasi. Artinya jangan sampai mereka nggak melek dengan digital yang tadi yang Mbak Winti bilang, wah operator nggak bisa karena handphone dia, gitu ya misalnya. It's okay, tapi paling tidak dia pernah punya pengalaman dengan digitalisasi itu seperti apa. Gitu mungkin Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Coach. Baik, karena waktu juga yang sudah ada di penghujung ini, Coach, malam hari ini kita close sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada banyak pertanyaan bisa nanti di grup atau mungkin bisa menghubungi Coach Pungki langsung gitu ya, Coach ya. Atau mungkin nanti tanggal 11 ketika Coach Pungki di Semarang, Bapak Ibu boleh menemui beliau berdiskusi bersama. Sebelum kita closing statement yang akan disampaikan oleh Coach Pungki, kita akan foto bersama dulu ya, Coach ya. Boleh. Oke, baik Bapak Ibu bisa di on kameranya. Akan ada 4 slide di sini ya, ada 4 slide. Slide pertama. Baik, yang lain sambil di on kamera ya. Kayak kita, salam kompeten. Mohon maaf, Coach Pungki. Jadi kita pakai SKKNI ini, Coach. Enggak SKI ini. Oke. It's okay. Sebentar, sedang loading. Baik, saya aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Untuk slide pertama, sudah. Kita ke slide yang kedua. Bersiap-siap. 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Kita ke slide 3. Bapak Ibu, silakan yang di slide 3. 1, 2, 3. Baik, sebentar, ini slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke sesi closing statement yang akan disampaikan oleh Coach Pungki. Silahkan Coach untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Jadi sebenarnya singkat aja. Banyak teman-teman saya suka tanya kenapa saya bertahan di Human Resources, di Human Capital Management, sekarang di Human Experience Management. Saya ini background-nya engineer, saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita di engineering, kita nggak pernah berubah. Jujur aja. Saya kuliah teknik perminyakan tahun 84, anak saya kuliah teknik perminyakan tahun 2013. Bukunya sama. Coba Anda belajar HR. Anda belajar HR nih. Saya baca bukunya Dev Urich tahun 96, HR Champion, kemudian saya baca buku HR Inside Out, misalnya di 2015, 2016 gitu ya. Itu udah jauh berbeda. Intinya adalah, kalau kita bicara menjadi praktisi Human Resource Management, Anda harus terus belajar. Anda nggak bisa nggak terus belajar. Jadi jangan pernah puas, kalau Anda sudah mencapai titik tertentu sebagai praktisi Human Resources, Anda harus terus belajar. Saya masih terus belajar, saya masih terus mengupdate what's going on in the world tentang Human Resources. Dan itu nggak pernah ada kata berhenti. Jadi kita bilang Human Resources itu never ending story. Terus berubah, terus berubah. Jadi intinya pesannya cuma satu. Jangan pernah berhenti untuk belajar yang namanya perkembangan di ilmu Human Resource Management. Itu aja closing statement-nya. Baik, hebat sekali Coach. Terima kasih atas pemaparan, diskusi, dan inspirasinya yang luar biasa. Sehingga kita bisa nantinya mengaplikasikan semua ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini
di kehidupan kita sehari-hari, baik di perusahaan maupun di lingkungan kita, gitu ya Coach ya. Yang pasti never stop because people change, conditions also change, gitu ya Prof ya, Coach ya. Yep, betul. Baik, demikian rangkaian acara webinar dengan tema Modern Human Resources di Era Disruptif dan Milenial telah kita lalui. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan webinar. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Purnati. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Pungki, luar biasa sekali. Sama-sama. Saya mohon izin berikutnya. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Coach Pungki. Ya, sama-sama. Sama-sama Mas. Saya jelas ya. Ya, oke, siap Coach Matursun. Terima kasih Coach Pungki, Pak Supri. Matursun Bu Tiara, terima kasih Bu Tiara. Jelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Pi. Iya, Jeng Sasa, Matursun. Jalanan di saya. Ya. Kereta ini. Ya. Oh. Ya, sampai tak sempetin semangat belajar sama Pak Pungki saya. Alhamdulillah, terima kasih Jeng Sasa, Matursun. Sehat terus ya Om. Sama Ya, Pak terima kasih Pungki. Jeng. Oke, Matursun. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya izin live. Ya. Oke, nggih Matursun, nggih. Bu Agustina dari ya, sama-sama Pak Supriyadi. Wah, ini saudara kembar saya ini Pak. Matursun Pak Supriyadi. Selalu setia ini Pak Supriyadi nih. Selalu setia. Banyak teman-teman dari PDAM nih Pak kayaknya Pak ya. Alhamdulillah ini. Iya. Matursun, terima kasih Pak Supri. Monggo. Mohon izin pamit teman-teman semuanya. Mohon izin. Matursun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.